sebenarnya hari ini kita mau sharing ya, tapi ada sebuah materi mungkin yang bisa jadi input buat teman-teman untuk jadi pemantik, nanti bisa muncul pertanyaan-pertanyaan, jadi sifatnya santai gitu ya. Tapi mungkin sebelumnya bisa kenalan dulu ya. Saya Nova, ya Nova Tambariki, saya wanita beruntung menjadi istrinya Bapak ini ya, Pak, kenalan Pak. Udah kenalan nih? Saya udah. Oke, selamat malam teman-teman semua. Nama saya Christian. Saya suami dari Ibu Nova. Kedengeran nggak? Kedengeran kan ya? Kalau nggak kedengeran nanti atau ada gangguan boleh memberitahu kami ya. Oke, mulai nggak nih? Kok saya yang grogi ya? Biasanya tema-tema dan topik-topik lain saya nggak grogi. Hari ini grogi mungkin karena getarannya waktu itu masih terasa sampai hari ini. Masih pengantin baru dan sedang hot-hotnya gitu ya. Ya, kami baru menikah April lalu dan memang perjalanan pencarian itu ya sudah kita lewati ya, sudah sama-sama kami lewati dan mungkin ada berkat-berkat yang kami dapat yang kami mau bagikan ke teman-teman gitu ya. Oke, ambillah posisi paling nyaman, boleh sambil minum tisu. Ya, pacarnya kalau masih ada yang galau karena pacarnya belum masuk, nggak apa-apa, ditunggu aja. Iya, Kak. Bagi yang ini. Iya, sip. Kita lanjut ya. Ya, teman-teman, ini bisa jadi input buat teman-teman, kelihatan ya? Bisa kelihatan ya. Putus atau terus, gitu ya, tema yang diberikan oleh pembina-pembina. Kami ditugaskan untuk membahas ini ya. Bagian pertama nanti saya akan jelaskan, tapi nanti ada bagian Bapak Kris juga akan menjelaskan ya dari sudut pandang yang pastinya berbeda, tapi akan melengkapi kita untuk masa-masa ini gitu ya. Masa-masa yang mana penting buat kita gitu ya. Putus atau terus gitu ya. Antara aku, kamu, dan dia. Siap ya? Ya, saya mengutip dari Jerry Thomas, pasti banyak yang udah baca bukunya ya, ada Success Search, ada buku-buku lain, dia bilang gini, jatuh cinta bisa berubah menjadi permainan berbahaya kalau kita menganggap jatuh cinta itu permainan, gitu kan? Tapi saya mau kita semua sepakat kalau jatuh cinta itu bukan permainan. Jadi kalau kita anggap permainan berbahaya, tapi kalau kita tidak menjadikannya permainan, ini justru akan sangat membahagiakan gitu ya. Ya, disclaimer dulu ya, kami berdua bukan pakar cinta ya. Bukan pakar cinta ya, kami pun sering gagal ya. Di masa lalunya gagal. Hari ini pun menjalani rumah tangganya banyak jatuh bangun dan kegagalannya. Tapi kami ingin berbagi berkat tentang betapa pedulinya Tuhan di fase ini. Fase pencarian, fase kita menggumuli, fase galau, penting bagi Bapa di surga, dan kami merasakan juga Tuhan penting dan care banget sama fase-fase itu ya, tiap fase. Jadi kami mau bagikan itu. Tapi kami bukan pakar cinta ya. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa ditanyakan, kita diskusi sama-sama. Oke. Karena saya tahu sebenarnya kita yang hadir di sini di fase mana. Yang saya tahu hanya Pak Rio dan Bu Mimin, fasenya adalah fase berumah tangga, gitu ya. Jadi saya membagikan, saya nggak tahu nih di teman-teman di sini di masih fase jomblo, masih pencarian, atau di fase sudah berpacaran, serius, atau di fase justru sedang persiapan pernikahan, gitu ya. Pasti ini banyak kan, kita semua nggak seragam gitu. Jadi kami menebak-nebak ya kira-kira teman-teman banyakkan di fase mana. Tapi anggap saja kita semua ada di fase ini ya. Fase PDKT atau naksir. Gebetan, punya gebetan, mungkin ini ya. Ada yang lagi di fase ini enggak? Lagi PDKT. Atau juga mungkin belum punya pacar lah. Saya mau bilang jomblo, tapi nanti sedih ya. Anggap aja lagi masa pencarian atau naksir. Di masa PDKT atau naksir ini, biasanya gitu ya, biasanya sama siapa sih seseorang tertarik? Biasanya sama siapa? Ya, ini hanya beberapa ya, hanya beberapa yang kami catatkan ya, diskusi sama
Bapak Kristi dari pihak laki-laki, biasanya kita naksir atau pengen memulai PDKT dengan siapa? Biasanya yang kita tertarik secara fisik. Bapak Kris dulu kriteria fisiknya apa untuk wanita? Rambut panjang. Rambut panjang. Berarti saya tidak masuk kriterianya. Terima kasih ya. Nggak romantis ya. Coba tadi bilangnya sesuatu kriteria yang saya banget gitu kan, jadi bangga kan. Jadi ternyata nggak kriteria. Tapi waktu itu saya memang rambutnya lagi panjang ya, makanya saya ditaksir ya gitu ya. Lagi panjang dan kribo gitu. Berkriwul-kriwul gitu ya. Ketertarikan fisik. Ya, kenapa sih orang naksir gitu ya? Pasti karena ada ketertarikan fisik dengan lawan jenisnya, ya. Pasti ada ketertarikan fisik gitu ya. Kedua, kenapa sih orang bisa naksir sama seseorang? Kedua, mungkin bisa karena jarak. Cinta lokasi gitu ya. Sering ketemu. Ya katanya makin sering ketemu di situ muncul cinta gitu ya. Makanya sering ada yang sahabatan, teman jalan bareng, abang adean, adik abangan, kakak adik, tapi akhirnya jadian. Kayaknya ada di antara kita ini ya. Tiap ditanya pacaran kakak, enggak, kami kakak adik aja kok, bareng-bareng terus kemana-mana, akhirnya ya naksir gitu ya. Terus yang ketiga ini ya, mungkin ada yang bilang juga naksir sama seseorang karena merasa sefrekuensi. Maksudnya ngobrolnya nyambung gitu ya, sudut pandangnya mirip. Jadi misalnya di satunya apa kayak rada gelo gitu ya, gokil, satunya juga iya, jadi merasa sefrekuensi sehingga naksir gitu ya. Ada juga yang naksir karena kesamaan latar belakang, misalnya sama-sama dari keluarga broken home misalnya, atau dari sama-sama dari Sumba misalnya gitu ya, atau sama-sama punya hati mengajar misalnya gitu ya, sehingga punya ketertarikan. Atau juga yang terakhir nih teman-teman, siapa yang di sini ya bisa naksir sama seseorang karena merasa tertantang. Justru dia ngerasa orang itu menantang, sulit didekati, dia jadi naksir. Ada yang gitu nggak sih di sini? Nah ini kriteria dunia untuk bilang naksir sama siapa sih kita biasanya? Ini kriteria dunia. Tapi ada sudut pandang yang lain teman-teman yang saya ingin berikan. Ya, untuk naksir, di fase naksir ini yang sudah terlanjur, ya pertimbangkan mau putus atau terus ya. Tapi saya mau bilang ini dari awal, kalau kita memang nggak bisa tentukan kepada siapa kita akan naksir, iya kan? Kita nggak bisa pilih, saya akan naksir sama ini, saya akan jatuh hati, jatuh cinta sama orang ini. Kita memang nggak bisa milih. Tapi kami bersepakat bahwa kita waktu naksir aja, masih fase naksir, kita harus menentukan kriteria yang utama, yang nggak bisa ditawar. Sehingga itu jadi kacamata kuda, itu jadi penghalang. Jadi kita hanya akan melihat, hanya akan mengarahkan pandangan kita untuk menjadi pacar kita gitu ya, untuk kita dekatin adalah yang benar-benar masuk kriteria utama tadi. Dari 2 Korintus 6 ayat 14-15 di sini ya, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Itu kalimat negatifnya. Berarti haruslah kamu merupakan pasangan yang seimbang. Gitu kan? Jadi waktu naksir aja, bukan di pacaran kita tentukan kriteria utama. Waktu kita pencarian ini loh, yang lagi jomblo, masa pencarian tentukan kriteria utamamu untuk seimbang itu apa? Ya, mungkin banyak orang bilang, oh seimbang, saya kriteria utamanya harus satu suku, karena itu nggak bisa ditolak dari di keluarga kami, nggak bisa dilanggar, mungkin, ya mutlak sifatnya. Yang nggak bisa enggak gitu, misalnya, ya ada yang bilang, saya kriteria utamanya buat yang pelayanan ya harus hamba Tuhan atau pendeta, misalnya, itu mungkin nggak bisa ditawar bagi dia. Tapi gitu ya, bagi kami ingin berbagi bahwa ada kriteria utama juga yang harus sejak awal waktu kita pencarian kita sudah tanam, yaitu yang dikatakan Korintus, seimbang dalam keimanan kepada Tuhan Yesus. Waktu naksir aja kita sudah mengarahkan mata kita, ya berteman boleh pada siapa saja, tapi waktu mau mencari, mendekati siapa kita atau didekati siapa kita gitu ya, jadi nggak PHP-PHP-an gitu ya.
kriteria utama adalah, kami mengusulkan adalah, tapi ini juga kebenaran, jadi bukan kami yang berkata, tapi ini adalah kebenaran bahwa pasangan yang seimbang adalah pasangan yang sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Kepada siapa imannya ditaruh. Bukan sekedar Kristen ya, tapi seimbang dalam keimanannya gitu ya, dalam relasinya dengan Tuhan Yesus. Kalau cuma Kristen-Kristen aja memang mudah, cenderung mudah. Ya. Tapi kita juga harus lihat kadarnya. Nanti bisa ditanya jawab ya, tanyakan seperti itu ya. Tapi masalah ini bagi kami, dan saya percaya kita semua berpegang pada firman ini bahwa seiman. Boleh banyak spekulasi di YouTube yang bilang, oh enggak kok penafsiran ini gini. Tapi kami percaya ya, Tuhan juga beri hikmat pada kita bahwa pasangan kriteria utama waktu naksir adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Sudah bertemu pribadi dengan Tuhan Yesus. Sudah menjadikan Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Rajanya. Sehingga kita benar-benar ada di kaki yang sama. Ya. Kalau di sini ada yang enggak seiman, gimana ya? Nanti boleh ditanya jawab atau pribadi. Oke. Pas naksir, kalau ada yang lagi di fase ini, ngapain aja sih? Gitu ya. Berdoa pasti, minta kehendak Tuhan. Ya, berteman terus, lebih enak berkenalan waktu berteman. Karena kalau udah pacaran, berkenalannya kayak banyak modusnya gitu ya. Lalu kenali lingkungannya. Nah, ini usulan dari suami saya ini ya. Dia bilang, pertama-tama harus tahu dia lagi in relationship nggak sama orang gitu ya. Jadi naksir ngapain aja, cari tahu dia sedang berhubungan nggak sama orang lain. Kalau dia lagi berhubungan sama orang lain, ya, cari yang lain lah, jangan yang itu. Cari yang lain, jangan yang itu. Kalau dia saklek ya, dia bilang. Kalau saya bilang, apa kalau kita benar cinta kan kita tunggu aja kali ya, kita tunggu dia putus ya, atau aku tunggu jandamu, aku tunggu dudamu, kayak nggak bercanda ya. Tapi ini jelas. Tahu dulu ya, dia lagi dalam masa hubungan dengan orang lain, jangan jadi perusak gitu ya. Kalau dia lagi nggak sama orang lain, doakan yang lain gitu ya. Berdoa, berteman, dan kenali lingkungan. Oke. Nah, di awal naksir banyak orang sudah menanya, apakah dia ya Tuhan? Apakah dia itu the one ya? Gimana taunya dia itu the one yang Tuhan kasih untuk kita? Ya. Saya mau bilang ini nggak bisa dijawab waktu masih naksir ya, karena proses yang bisa menjawab itu. Tapi satu firman Tuhan ini menguatkan sekali loh. Ada yang lebih penting daripada hanya tahu dia nggak ya orangnya. Sembari kita mendekati, sembari kita penjajakan, masuk rumus-rumusnya, kita juga harus tahu ini bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua termasuk jodoh, termasuk pacaran akan ditambahkan kepadamu. Jadi ada yang lebih penting dari sekedar tahu dia enggak ya dari kriteria-kriteria kita, tapi gimana kita bertanya lagi kepada Tuhan, kehendak Tuhan itu yang mana. Ya, saya cepetin ya supaya yang pacaran masuk fase pacaran. Nanti bisa kita perdalam di pertanyaan. Tadi kan fase naksir. Itu kan fase naksir. Ada nggak yang di fase naksir tadi? Mau nggak yang angkat tangan? Nggak mau ya, nggak usah. Malu ya. Ya, fase naksir tadi kita lewatkan. Itu tadi rekomendasi untuk teman-teman, apa yang teman-teman bisa lakukan. Berdoa dan menjalin pertemanan terus, supaya bisa mengenalnya secara murni. Jangan buru-buru nembak. Gitu ya. Saya perempuan yang tidak ditembak, tapi mau ya. Nggak tahu ceritanya gimana. Saya nggak pernah ditembak, teman-teman. Jadi saya nggak tahu kapan PDKT-nya, kapan jadiannya, kapan pacarannya, saya nggak tahu. Tiba-tiba kami sudah nikah. Dia sudah tidur di samping saya waktu setelah nikah gitu ya. Sabar Bapak Ibu, sabar ya. Teman-teman sabar. Oke, kita masuk ke fase pacaran. Ini penting juga buat kita yang lagi di fase ini. Tadi yang fase naksir atau lagi pencarian, ini dia sudah punya komitmen dengan seseorang, fase pacaran ini, dan sudah ada mimpi-mimpi ke depan mungkin yang mereka buat. Tapi ada beberapa catatan di sini sih, teman-teman, yang saya ingin sampaikan secara rohani kepada teman-teman bahwa pacaran ada prinsip yang harus kita sama-sama pegang. Pertama, saya sebagai single tanpa pacar ya, saya sebagai single adalah berharga di mata Tuhan dan saya gambaran Allah. Sebagai single,
Jadi harga diri kita bukan ditentukan dari apakah kita berpasangan dan tidak berpasangan. Tapi harga kita adalah seharga darah Yesus secara single untuk kita ya. Kita masih single, harga kita sama kok. Ya, kita berharga dan kita gambar diri Allah. Maka kalau kita gambar diri Allah, ketika kita berpacaran, pasangan kita dia yang ikut Zoom hari ini tunjuk itu ya. Di mana dia ada di kotak mana ya? Pasangan kita itu, pasangan saya ini juga adalah gambar diri Allah, kesayangan Bapa. Jadi kalau saya kesayangan Bapa saya yang di surga, dia juga kesayangan Bapa yang di surga. Saya berharga, dia juga berharga. Jadi enggak, prinsip pertama berpacaran adalah kita sedang berhadapan dengan anak kesayangan Bapa yang di surga. Jadi enggak ada cerita main-main dalam berpacaran. Jadi pacaran adalah anugerah. Ketika anak kesayangan Bapa yang diciptakan gambar dirinya dipertemukan dengan anak kesayangan Bapa, diizinkan menjalani suatu sejarah hidup gitu ya kan. Dan goalnya adalah masa depan. Kalau goalnya masa depan berarti tidak ada cerita pacaran main-main ya yang akan kita bahas ini ya. Tapi pacaran yang orientasinya, goalnya itu adalah masa depan. Nah ini nih, kapan sih seseorang siap untuk pacaran sebenarnya? Teman-teman apa sih beda 3 gelas ini? Ada nggak yang mau kasih masukan? Buka mic-nya aja langsung. Apa sih beda 3 gelas ini? Boleh langsung open mic, boleh. Sedikit, setengah, penuh, banyak. Oh, Edi, sedikit, setengah, Banyak. banyak. Oke, yang lain? Makasih Kak Edi. Langsung dibuka aja mic-nya, nggak usah malu-malu yang baru pertama kali gabung di komunitas ini juga. Oke, apa beda ketiganya? Silahkan. Kosong. Kosong, Kalau yang Setengah, sedikit. full. Masih kosong, ragu-ragu yang kosong. setengah sedikit, full. Oke, ke Kak Markus. Tadi mau jawab Kak Markus? Iya kak. Kalau dari saya kakak yang kosong masih ragu-ragu. Yang setengah siap. Siap. Kalau untuk yang full yakin. Yakin. Ragu-ragu. Siap, yakin. Makasih ya Kak Markus ya, menarik sekali ya. Saya mau bilang gini dari 3 gelas ini, ya benar sih. Tapi saya mau lihat ini gelas ini ada yang bagian yang kosongnya, tapi ada bagian yang berisi kan, ya. Setiap manusia punya tangki-tangki emosinya yang kosong. Misalnya seseorang yang dibesarkan tanpa kasih sayang orang tua, maka sebenarnya tangki emosinya tentang kasih sayang kosong, ya. Maka kalau dia kosong, nggak ada yang isi, maka waktu dia berpacaran, dia akan menuntut pacarnya untuk isi dia terus. Padahal mungkin pacarnya juga sedang mengalami kekosongan. Akhirnya apa yang terjadi? Saling menuntut. Yang saya mau katakan di sini adalah, seseorang siap pacaran bukan ditentukan usia, ya, bukan karena desakan orang-orang di sekitar. Kapan siap pacaran bukan karena juga status sosial saja, bukan karena hanya sebatas naksir. Tapi seseorang siap pacaran ketika tangki-tangki emosi yang kosong dari masa kecilnya ya itu sudah diisi oleh Yesus. Kenapa saya bilang gitu? Karena hanya Yesus yang bisa memenuhi itu. Kalau kita berpikir bahwa pacar kita akan memberikan kasih sayang kepada kita yang kita nggak dapat dari orang tua, akan muncul toksik ya, racun, menuntut ya untuk selalu diisi, gitu ya. Jadi kapan seseorang siap pacaran? Ketika dia punya masa lalu yang buruk, tangki-tangki emosi yang kosong, tapi sudah diisi oleh kasih Yesus yang dia benar-benar rasakan secara pribadi.
Jadi sebenarnya saya percaya sebelum tema ini sudah ada tema tentang mengenal Allah dengan diri sendiri. Kalau teman-teman benar-benar mengikuti itu, kalau ada yang baru di sini pengen ikut, nanti bisa hubungi kakak-kakak pembinanya ya. Jadi perjalanan itu sudah benar. Allah Yesus mengisi kita dulu, supaya kita nggak nuntut pasangan kita mengisi kita, karena bukan itu tujuan dari berpacaran. Bukan untuk menuntut dia, penuhi, yang saya nggak dapat di rumah, yang nggak saya dapat di bapak saya, yang saya nggak dapat di mama saya, kamu harus isi dong. Akhirnya nuntut setiap hari ya, pusing nggak ngadepin di sana cewek yang dia pengen diperhatikan terus gitu ya. Jadi kapan seorang siap pacaran? Saat tangki-tangki emosinya yang kosong di masa lalu sudah diisi oleh Yesus. Oke, ini bagian suami saya ini ya, sedikit lagi ya. Jadi pacaran ada tahap awal, ini saya bilang tahap mabuk kepayang. Kenapa saya harus bahas ini? Karena penelitian mengatakan, ini kalau dari angka waktu ya, 8 bulan pertama pacaran katanya itu fase mabuk kepayang dan banyak sekali orang menyerahkan diri. Pada hubungan itu kan menyerahkan diri ya. Jatuh dalam dosa dalam hubungan yang awal itu. Kenapa? Pada tahap mabuk kepayang ini banyak orang yang gagal mengendalikan dirinya. Ini. Karena pada tahap ini kita hanya fokus pada yang baik-baik aja gitu ya. Kita jadi tergila-gila, susah tidur, pasangan kita jadi yang lebih prioritas daripada tugas utama kita, gitu ya. Terus makin bergairah secara seksual, terikat secara emosional dan mikirin terus. Akhirnya tugas pokoknya dia ketinggalan gitu ya. Atau dia minta misalnya wanitanya sedang pelayanan atau wanitanya sedang kuliah. Tapi dia ngerasa kamu harus ada. Ini di fase mabuk kepayang. Siapa yang lagi di fase mabuk kepayang ini ya? Hati-hati teman-teman, karena di fase ini kita harus punya boundaries atau batasan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana menentukan batasan dalam berpacaran. Khususnya di pacaran awal. Karena kalau pacaran akhir nanti akan dibahas oleh Pak Rio ya katanya. Persiapan pernikahan itu minggu depan. Di fase akhir pacaran mau pernikahan, karena minggu depan tema kita pernikahan ya. Jadi kami hanya sampai di fase awal pacaran. Yang harus diantisipasi adalah ayo buat boundaries. Yang punya pacar di sini, ayo kita buat batasan. Yuk, ini akan dijelaskan suami saya nih tentang bahasa kasih dan batasan pacaran. Yuk, Ya, mungkin kemarin kita sempat ngobrol juga ya, sharing mengenai dulu pas lagi ya kita pacaran lah, mengenai batasan-batasannya ya, gitu. Terus kita berpikir lagi, ya mungkin ada hal yang dulu kita menetapkan kan kita nggak boleh batasan kita gitu ya. Batasan kita dulu nggak boleh ciuman. Kami tidak ciuman. Terus boleh ciuman, terus juga kita membatasi kontak fisik juga sih, gitu. Kontak fisik. Nah, kemarin kita pikir segala macam, ya memang kita sebenarnya kami berdua punya bahasa kasih yang sama sebetulnya, yaitu kontak fisik sebetulnya, ya sentuhan fisik. Dan itu untung banget sebenarnya kita waktu itu dulu menetapkan batasan tersebut gitu, karena mungkin kalau enggak mungkin kami gampang kebablasan sih gitu ya, gitu. Karena setelah kami share aja ya, setelah kami berumah tangga, tahan ya Pak, jangan terlalu terbuka Pak, nanti rahasianya terbongkar ya. Oke, jadi penting buat teman-teman semua itu mengenali si bahasa kasihnya apa ya. Bahasa kasih kan selain sentuhan fisik, kemudian juga bisa dalam bentuk kata-kata ya, pujian, dalam bentuk pengakuan, penghargaan, kemudian juga bisa dalam memberikan waktu kepada pasangan kita, pacar kita tuh. Atau juga ada juga yang bahasa kasihnya diberikan hadiah ya, atau memberikan hadiah ya. Ada juga yang dalam bentuknya melayani ya, atau dilayani seperti itu. Nah, itu beda-beda aja, perlu dikenali kira-kira kita bahasa kasih saya adik-adik
Itu basa kasihnya apa, kemudian pasangan juga basa kasihnya apa. Nah di situ sebetulnya ya kayak pisau bermata dua sih. Satu pihak kita bisa membangun hubungan dengan kita mengenali basa kasih kita dan pasangan kita bisa membangun hubungan yang lebih baik ya, saling mengenal dan lebih baik. Tapi satu sisi juga kita harus menyadari bahwa itu bisa jadi titik lemah kita, bahaya, kita harus bisa sama-sama sepakat gitu untuk membatasi hal-hal yang bisa membawa kita terjerumus ke dalam hal-hal yang bahaya. Ya, jadi teman-teman boleh share juga ke pasangannya ya, bahasa kasihnya apa. Dan saya bahasa kasihnya sentuhan. Jadi saya merasa disayang kalau saya dipeluk, kalau saya dicium. Ya, saya nggak cium nanti pada ngiri ya. Kalau saya dicium gitu ya, kalau saya dielus-elus, itu saya ngerasa disayangi. Kalau saya dipuja-puja, dikasih barang, saya nggak terlalu ngerasa disayangi gitu ya. Itu menolong pasangan saya untuk tahu. Berarti untuk menyatakan cinta di saya, berarti lewat sentuhan fisik gitu ya. Tapi karena kami tahu justru itu enak, nanti jadi keenakan, kami saling terbuka karena sama-sama kami bahasa kasihnya sentuhan fisik. Kalau kami di fase enak, nanti keenakan jadi kebablasan. Jadi waktu itu kami nggak tahu sih titiknya kapan membicarakan itu, tapi kami pada tahap membicarakan pas lagi awal ya, pas lagi awal pacaran. Nggak ada sih pacarannya, pas lagi awal udah mulai jalan bareng gitu. Udah menetapkan hal tersebut sih. Jadi jangan setelah fisik mau dibatasi. Itu sih. Nah, teman-teman bahasa kasihnya apa? Nanti teman-teman boleh browsing bahasa kasih. Jadi kalau bahasa kasihnya teman-teman itu, teman-teman bisa antisipasi karena itu sebenarnya titik di mana kita ngerasa enak. Waktu itu kenapa saya yang bilang, kita jangan cium ya. Cium tangan, cium pipi, cium kening, apalagi cium bibir gitu ya. Kenapa? Karena saya suka dicium. Jadi saya tahu itu biusnya. Titik lemah saya kalau saya dicium terlalu enak buat saya gitu ya. Jadi saya kasih tahu, kita nggak cium ya di awal. Jujur, tapi juga mengantisipasi. Teman-teman, nanti secara medis ya suami saya akan membantu kita mengerti sebenarnya kenapa batasan khususnya fisik perlu waktu pacaran. Kenapa? Karena ada suatu proses yang terjadi juga di tubuh kita yang kita minta hikmat Tuhan juga untuk mengendalikannya. Kalau saya yang jelaskan nanti vulgar kan, jadi suami saya aja yang jelasin ya. Sampai kita ngerasa tegang dengan pasangan kita dan kita belum menikah, masih pacaran, tapi kita udah bablas. Apa yang terjadi? Silakan Bapak, suami saya ini dokter ya, jadi penjelasannya akan sangat seperti dokter gitu ya. Silakan Pak. Secara garis besar tadi udah dibilangin ya, mengenai ada fase-fasenya kan tadi. Yang pertama kan ada mabuk kekayaan kayak gitu. Nah, kalau fase mabuk kekayaan itu kan sebenarnya ada unsur lust itu kan hawa nafsu ya, dan juga attraction. Saat itu kita benar-benar tertarik banget sama pasangan kita. Dan sebenarnya kalau secara fisiologis atau secara normalnya tubuh kita normalnya tubuh kita bekerja, memang ada yang namanya hormon ya, hormonal yang bekerja di dalam tubuh kita. Jadi saat kita tertarik itu atau tertarik dengan lawan jenis seperti itu kan, masing-masing kalau laki-laki sama perempuan kan dia ada hormon laki-laki dan perempuan ya. Kalau hormon, jadi sebenarnya tubuh kita masing-masing punya baik testosteron maupun estrogen. Cuma kalau cowok lebih banyak testosteronnya, kalau cewek lebih banyak estrogen. Nah, hormon inilah yang membuat kita lebih bernafsu ya terhadap pasangan. Nah, ini kalau testosteron estrogen itu yang berkaitan dengan itu. Kalau misalnya kalau cowok ada hawa nafsu ya pastilah. Kalau misalnya gue mau yang vulgar, ngomong aja. Kalau dokter yang ngomong kan sah gitu. Kalau saya ngomong itu kayak gimana gitu. Kalau Pak Dokter silahkan ngomong aja Pak, ngomong aja. Kalau testosteron estrogen itu berkaitan dengan nanti keinginan seksual ya. Kalau cowok maka misalnya jadi lebih terangsang ya, misalnya jadi lebih ereksi gitu ya, ereksi seperti itu. Dan cewek juga sebenarnya merasakan hal yang sama sih, cuman mungkin tidak terlalu kentara ya.
kayak gitu. Kemudian dari situ juga ada yang namanya attraction. Attraction itu hormonnya itu yang bekerja itu ada dopamin, ada norepinefrin, dan serotonin. Kalau dopamin itu sebenarnya adalah hormon yang berhubungan dengan reward ya. Jadi kalau kita makan itu kan terus kita rasakan enak ya, makan apa ya, makan B2 gitu ya, enak, rasa enak gitu. Nah itu kita pengen mengulangi hal yang sama ya. Nanti kita pengen mampir lagi ke lapak yang sama gitu ya, karena kita ngerasa enak. Itu ada perasaan reward ya, reward. Sama juga dalam dalam relasi cinta juga sebetulnya dopamin itu bermain peran ya di situ, karena dia memberikan suatu perasaan yang menyenangkan ya, perasaan yang menggebu ya, dan itu juga kalau yang tadi kalau mabuk pepayang itu bisa membuat perhatian kita itu tercuri gitu, tersita, sehingga kita menggebu-gebu untuk mengejar pasangan kita ya, dan kita ada perasaan senang gitu, senang untuk dan juga norepinefrin ini dia bikin kita lebih euforia, lebih senang ya, lebih energik untuk mengejar yang kita suka ya, mengejar yang kita suka. Karena kalau mengejar kita yang suka kan kita lagi-lagi masuk ke yang dopamin lagi kan, reward, kita ngerasa senang ya, seperti itu. Dan kadang-kadang pada saat kita tertarik dengan seseorang kan kita jadi pikirannya ke dia terus ya, males makan ya kayak gitu, Males mandi. males mandi enggak ya, mungkin jadi makin ini ya, makin berdandan mungkin ya kayak gitu ya. Jadi penuh nafsu makan, kita nggak terlalu nafsu makan, kita mikirin terus dia, terus susah tidur ya kayak gitu. Itu berkaitan dengan nanti serotonin ya, dan juga bikin kita serotonin jadi lebih turun. Nah itu tuh ada perilaku juga, kita jadi lebih terobsesi gitu, terobsesi sama pasangan kita ya, dan kita lebih cenderung terdorong untuk mengejar seperti itu ya. Itu kemudian, nah itu biasanya berlangsung yang tadi kan sampai kurang lebih 8 bulan, dari minggu pertama beberapa bulan itu kadang-kadang pikiran kita itu kayaknya tidak bisa berpikir dengan jernih ya, katanya love is blind, cinta itu buta seperti itu ya. Itu buta kenapa? Karena sebenarnya memang hormonal kita itu secara normal memang membuat kita jadi untuk menggebu-gebu ya, untuk mengejar hal tersebut ya, ada keinginan seksual juga. Nah itu sebetulnya di baik di hawa nafsu maupun attraction ini, di lust dan attraction ini sebenarnya menekan dari otak depan kita. Otak depan kita itu fungsinya apa? Untuk berpikir secara jernih, membuat keputusan, ya, mempertimbangkan sesuatu, ya. Jadi memang itu memang secara normal terjadi, tapi kita perlu mewaspadai karena di lust and attraction ini membuat kita akan sulit berpikir secara jernih. Karena yang kita pikirin adalah ya orang yang kita kejar, ya, dan juga ada hawa nafsu di situ. Nah, ketika kita misalnya sudah pacaran dan mungkin dekat ya, itu ada fase ke attachment. Attachment itu ada hormon-hormon yang lain, misalnya oksitosin, oksitosin. Nah, si oksitosin ini sebenarnya muncul juga selain ketika kita punya hubungan juga, itu hormon itu muncul misalnya pada saat kayak ibu itu melahirkan, ya, kemudian menyusui, atau saat orang berhubungan seksual itu ada oksitosin, ya. Itu hormonnya adalah untuk bonding, ya, untuk bonding, untuk juga perlu juga untuk mengembangkan suatu friendship atau relationship, ya. Tapi memang itu cara normal, namun memang itu diperlukan dalam Tuhan menciptakan kita ada hormon-hormon tersebut, ya, memang secara normal akan membantu kita dalam menjalin suatu hubungan, ya, menggebu, ya, mengejar orang yang kita sukai, ya, kemudian juga kita juga ada perasaan attachment, ya, mengenal friendship. Tapi di sisi lain juga kita perlu lihat bahwa itu kayak pisau bermata dua juga, ya. Kayak misalnya untuk yang dopamin itu selain kita memberikan reward sehingga kita mengejar, ya, karena itu membuat kita feel good sebenarnya, tapi dopamin juga adalah hormon untuk addiction, ya, gitu. Jadi kalau orang yang suka ngerokok terus, ya, atau suka nonton pornografi kayak gitu, itu juga ada hormon dopamin.
Nah, ketika misalnya kita berhubungan berpacaran, makanya kita suka ada ngerasa dependensi terhadap pasangan, ketergantungan. Oh, kalau nggak ada dia, oh, bisa apa? Kayaknya juga seperti nggak ada artinya semua apa kalau nggak ada dia gitu ya. Padahal kan sebenarnya ya yang nggak juga gitu kan kalau orang lihat. Cuma itu yang bikin kita pertimbangannya jadi nggak bisa mempertimbangkan secara rasional. Kemudian kalau oksitosin juga ya, kalau oksitosinnya berlebihan, dia juga selain bonding, enggak positifnya bonding, tapi juga dia bisa bikin kita jadi berprasangka, cemburu, ya karena kita ngerasa ada perasaan memiliki dan menguasai dalam ke arah yang negatif. Itu seperti jealousy. Ngapain tuh laki-laki itu ngeliatin pacarnya terus, padahal yang enggak juga ya, mungkin ada lalat di atas rambutnya gitu ya, jadi dilihatin terus kayak gitu ya. Mungkin secara garis besar jadi sebenarnya Tuhan menciptakan kita secara normal memang ada hormonalnya ya, tapi hormonal itu memang bisa membantu kita hubungan, tapi di satu sisi lain juga ada yang kita perlu perhatikan karena itu ada pitfall, ada jurang-jurang yang sebenarnya kalau kita tidak hati-hati kita bisa terjerumus ke hal yang tidak baik. Ya, kami agak concern di sini ya tentang boundaries khususnya di awal-awal pacaran, karena memang ya penjelasan dokter bahwa secara hormonal itu terjadi, memang itu anugerah kita butuhkan dalam berhubungan supaya ada perasaan gebu-gebu, tapi nanti kita harus penuh, itu jadi peluru kita untuk bisa menjaga kestabilan emosi kita ya. Tapi juga pasti kita percaya juga ketika tadi lagi ya, seiman, percaya Yesus, kita punya Roh Kudus yang menolong kita untuk mengendalikan ini. Tapi kita juga harus berupaya untuk punya boundaries atau batasan. Ya, ini nih ya boundaries ya. Saya usulkan nih teman-teman ya. Misalnya kayak tabel ini ya. Mungkin sekarang ada yang masanya temenan atau naksir, masih naksir. Ada yang udah di fase pacaran. Yuk, kita punya Roh Kudus yang mengingatkan kita ya. Kita punya Roh Kudus yang mengingatkan kita. Terus tangki-tangki emosi kita diisi oleh Yesus sehingga kita tidak merasa kurang, kita merasa cukup. Tapi kita juga harus Tuhan beri hikmat untuk berupaya membatasi masa-masa pacaran kita ini supaya benar-benar pacaran yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin yang punya pasangan di sini yang bawa nanti pulang jangan lagi ketemu sih kan udah malam ya. Tapi bisa dari teleponnya, bisa dari telepon untuk bicarakan. Kalau yang sudah terlanjur masuk terlalu dalam, nanti minta kontak ke pembina ya karena itu pasti perlakuannya khusus. Tapi bagi yang memulai pacaran atau lagi di masa-masa in relationship dengan yang sangat serius, yuk kita menentukan batasan kita. Ini ya, kalau yang ini pacar ya, ini teman. Batasan kita kontak fisik apa? Ya, kalau seorang pendeta bilang gini ya, apa saja yang buat kamu nyetrum, jauhin. Jadi bagi saya itu nyetrum, bagi kamu mungkin belum tentu nyetrum gitu ya. Ngerti kan maksud saya kesetrum itu kan? Ngerti ya? Masuklah ya. Nggak saya jelaskan secara vulgar ya. Kalau bahasa sobatnya terangsang gitu ya. Kalau sudah tahu itu, mending langsung di-cut gitu ya. Jadi kita sudah mengetahui batasan fisik kita apa. Terus waktu teman-teman. Karena goal kita ini masa depan, berarti kita juga butuh menata masa depan kita yang lain, studi kita, pekerjaan kita. Jadi waktu kita batasin. Kalau kita dulu batasin waktunya gimana? Teleponan sekali seminggu. Di saat beliau tidak bekerja dan saya tidak ada pelayanan. Tapi karena waktu beliau sulit untuk dimodifikasi gitu ya. Saya sering juga mengatur waktu khusus untuk quality time gitu ya, telepon karena kami LDR. Nanti boleh bertanya deh tentang tips-tips LDR gitu ya, LDR yang berhasil. Lalu mungkin bisa juga tentang sosial media. Banyak juga toxic relationship yang mengikat pasangannya melalui sosial media gitu ya. Digembar-gemborkan atau di posting apa-apa gitu ya, itu kalian bisa membuat batasan untuk itu ya. Terakhir, kalau ini nggak boleh, itu nggak boleh, semuanya dibatasin, jadi pas pacaran ngapain dong?
Jadi pas pacaran harus ngapain dong? Ini nggak boleh. Masa semuanya harus seperti patung? Padahal ini menggebu-gebu ya, hormonalnya meningkat. Katanya apa? Hormon apa tadi yang meningkat? Saya susah ngapal itu ya, ngapal nama. Beliau bisa hafal ya, apa? Hormon-hormon tadi lah. Nah, ketika meningkat dan berbunga-bunga ya, terus kita salurin gimana? Teman-teman kami punya usulan nih kegiatan untuk pacaran. Terus sekali lagi ya, kalau yang udah serius mau pernikahan, ikut sesi minggu depan ya dengan Pak Rio. Dan Bu Mimin mungkin kalau Bu Mimin pas ada waktu ya. Tapi kalau untuk pacaran ngapain sih misalnya? Ini kami kasih ini ya gambaran buat teman-teman, mungkin bisa jadi ya tukar-tukar ide lah ya. Ngobrol bisa tentang keluarga, masa kecil ini penting supaya kita makin kenal dia. Karena masa pacaran adalah masa bertumbuh, bukan masalah mencari kebahagiaan saja gitu ya. Tentang masa kecilnya, tentang mimpinya, tentang topik-topik yang kalian suka. Terus jalan-jalan. Saya kecantol sama beliau karena diajak jalan ke Gunung Ijen. Dan saya belum pernah ke Ijen, dan saya suka pegunungan gitu ya. Beliau dapat itunya ya. Jalan-jalan tapi ingat ke tempat yang aman. Kami ke Gunung Ijen, gunung itu adalah objek wisata yang rame, bukan gunung yang sepi. Itu memasukkan diri dalam pencobaan gitu ya. Dan ada tour guide-nya, ada orang yang memimpin kami. Dan waktu itu juga waktu jalan-jalan beliau minta izin ke orang tua saya. Saya waktu itu di Malang juga kasih tahu Bu Mimin, Pak Rio, Pak saya izin ya, Pak saya kan ngekos gitu ya. Tapi saya minta izin supaya ada orang-orang yang mendoakan kita nggak jatuh, nggak jalan yang salah gitu ya. Terus bawalah ke komunitas. Pacaran membuat kita justru ingin bersama dalam komunitas. Kalau kita menyendiri, itu justru kita harus pertanyakan ya. Baca buku yang sama dan mintalah bimbingan mentor. Carilah mentor kalian dalam berpacaran. Ya, sedikit lagi ya. Oke, jadi dari penjelasan tadi teman-teman, kalau lagi naksir, bisa mempertimbangkan deh mau putus. Saya coret ya putus, takutnya nyinggung. Saya bilang pertimbangkan untuk berhenti atau terus. Kapan kita harus berhenti? Ketika hati kita setiap hari rusak karenanya. Entah karena dia marah-marah, entah karena dia nutupin itu. Dan itu setiap hari. Saya bilang, kenapa? Hati yang sama kita pakai untuk memuji Tuhan. Hati yang sama kita pakai untuk melayani. Hati yang sama kita pakai untuk sekolah. Hati yang sama kita pakai untuk bekerja. Kalau hati itu setiap hari rusak, karenanya kita perlu mempertimbangkan untuk berhenti. Waktu ada kekerasan fisik. Waktu apa lagi itu? Kapan berhenti? Waktu ada intimidasi. Oh, ada ini pelecehan. Kalau ada pelecehan. Dan kapan terus? Dan kapan terus? Kapan harus terus? Ya, waktu Tuhan berikan damai sejahtera dan jalan demi jalan Tuhan buka. Konflik pasti ada, tapi kita semakin kreatif, semakin terampil mengatasinya. Dan kapan harus dilanjutkan hubungan ini adalah ketika kita bertumbuh, ketika pacaran ini. Ya. Satu quotes ya dari kisah pacarannya, kisah cintanya Ishak dan Ribka di Kejadian ya. Terakhir nih sebelum pertanyaan. Wah, sorry waktunya lewat ya. Bukan cinta yang mempertemukan, tapi pertemuan yang menghadirkan cinta. Jadi bertemulah dengan sebanyak-banyaknya orang, tapi buatlah kacamatamu hanya menyorot yang kriteria utama tadi. Terus cinta akan melahirkan kemuliaan Allah. Bagi kamu, dia, dan orang sekitar. Jadi kalau cinta kita, buat orang di sekitar kita justru nggak damai sejahtera, coba kita pertimbangkan lagi ya. Itu kisah cinta Ishak dan Ribka. Ya itu dari kami, mungkin ada yang mau di-sharingkan atau pertanyaan-pertanyaan spesifik ya. Kiranya masa naksirnya teman-teman, masa pencarian, masa pacaran, atau mungkin yang masa persiapan pernikahan, kiranya diberkati Tuhan ya. Kami menjalaninya juga dengan kemurahan demi kemurahan Tuhan. Silakan, host. Wah, puji Tuhan. Kak, mungkin sebagai pemanasan ya. Aku kan tadi ada love language ya, bahasa cinta. Gimana nih Kak? Kenalanku sih, aku punya kakak ya. Kata kakakku tuh mereka lagi LDR nih. Oh. Gimana nih kalau love language-nya itu physical touch, sentuhan atau quality time, itu gimana itu? Dari menurut Kak Kris dan Kak Nova.
Bukan pertanyaanmu kan, Nak? Bukan. Mewakili kakak, mewakili kakak. Mamanya langsung protes. Loh, Aduh. kok anak saya sudah punya pacar, saya belum tahu. belum tidak. lapor soalnya tuh. Enggak. Di tengah-tengah masa kita semuanya virtual ini, saya Kak merasa dikasihi kalau saya disentuh Kak. Tapi kami LDR, sentuhnya pakai apa dong Kak? Atau HP-nya ditaruh di badan. Hah? Pas video call, nih sentuh bang, sebelah sini bang, sentuh bang, gitu ya. Gimana itu Kak? Kalau bahasa kasihnya sentuhan, tapi LDR. Kalau quality time itu kan ada waktu yang dikhususkan berdua. Itu mungkin kalau LDR ya, bisa bertemu misalnya kami dulu LDR, kami pejuang LDR. Kita pejuang LDR ya, sama-sama sedang sekolah di tempat yang berbeda gitu ya. Kami dulu merencanakan untuk liburan di tempat aman dan persetujuan orang tua berkala. Itu kami manfaatkan. Tapi untuk udah banyak yang bertanya ya, silakan. Tapi kalau untuk ini sikap touching gitu ya, sentuhan fisik gimana caranya kalau LDR? Ya yang kami rasain pas lagi pacaran kan sebenarnya kami basa-basinya sentuhan fisik, tapi pas lagi LDR memang kita kan membatasi ya gitu, dan juga kalau LDR mah ya pas lagi ketemu kan membatasi, kemudian pas lagi LDR gitu kan nggak bisa sentuhan ya, jadi ya memang mungkin kami survive dengan bahasa kasih yang lain sih gitu ya, karena kan sebenarnya kalau kami yang ngecek yang bahasa kasih itu sebenarnya kan nggak cuman satu ya, nggak dominan itu aja gitu, tapi ada saluran yang lain. Bahasa kasih kami yang lain sebenarnya waktu ya, saling memperhatikan lewat waktu gitu, memberikan waktu gitu. Jadi sebenarnya kami pas lagi LDR itu survive karena kami punya waktu berkala untuk komunikasi, dan setiap waktu berkala juga kita untuk ketemuan. Di saat itu ya kami membicarakan hal-hal yang penting dan kita spend time gitu. Tapi nggak juga gini ya, karena quality time dan sentuhan kasih ditabung keinginannya untuk sentuhan, nanti pas ketemu rabah semuanya ya. Nih 3 bulan nggak ketemu, pegang yang ini, nggak juga ya gitu ya. Tapi kan kita udah kasih batasan tadi. Jadi sebenarnya mau nggak LDR dengan nggak LDR, kami memang membatasi walaupun itu sentuhan kasih, itu bahasa kasih kami gitu. Kalau saya dulu senang kalau nih cewek-cewek yang nggak tahu ya apa seperti saya senang disentuh, tapi karena kami membatasi itu, saya senang dibilang I love you melalui chat. Cuma chat WA. Tapi bapak ini susah sekali bilang I love you. Harus saya tanya, sayang nggak? Iya sayang. Nanti minggu depan tanya lagi, sayang nggak? Iya sayang. Itu sayang. Saya perlu pernyataan, karena kami nggak bisa dinyatakan secara fisik kan waktu itu. Jadi saya butuh dikonfirmasi demi konfirmasi. Jadi carilah ya yang mana yang cocok buat kalian gitu ya. Bisa buat LDR, bahasa kasihnya ada yang lain yang disebut dengan LDR. Ada bahasa kasih yang lain. Kecil mic-nya. Oke, mungkin dari Kak Kris dan Kak Nova. Ini tadi ada pertanyaan dari Kak Rambu Eri. Shalom Kak, izin bertanya. Apakah pacaran yang tidak direstui orang tua perlu untuk dilanjutkan atau tidak? Tidak direstuinya karena beda suku atau daerah Kak. Bagaimana nih Kak? Mau yang jujur atau mau yang nyakitin atau yang nyenengin nih jawabannya. Nanti malam ini jadi malam gerakan patah hati sedunia nanti ya. Kalau kami setuju kalau restu orang tua itu penting. Salah satu Tuhan juga menyatakan kehendaknya kan melalui orang tua ya. Kita diberkati melalui orang tua, dan sebisa mungkin kita juga bertanya ke orang tua ya apa yang bisa. Tapi kalau masalah kesukuan ya itu kan darah ya. Nggak ada upaya lain ya. Nggak bisa darah itu diganti loh. Nggak bisa. Kalau dibilang dia itu kelihatan sombong, masih bisa kita benahi. Gimana supaya tidak kelihatan sombong. Tapi kalau masalah suku, darah itu nggak bisa dihapus, ya kan? Gitu. Tapi
harus dipertimbangkan. Nanti Pak Rio, Bu Mimin pasti kasih jawaban yang paling lebih konkret ya. Tapi kalau kami sepakat kalau itu ya, restu orang tua itu penting. Itu restu orang tua juga salah satu tanda bahwa Tuhan mengkehendaki hubungan kita itu. Walaupun ada tantangannya, tapi perkataan-perkataan orang tua, nasihat-nasihat orang tua adalah pertimbangan yang harus kita pertimbangkan. Gitu sih. Pak Rio udah ngomong-ngomong itu Pak Rio. Ayo Pak. Biasanya ada suku-suku tertentu memang yang harus sama satu suku gitu ya. Izin Silakan, Pak. bertanya, Kak. Harusnya jawabnya minggu depan toh. Nah, jawabnya minggu depan. Yang lain dulu, pertanyaan yang lain ini dulu cerita aja. tentang pernikahan ya Pak ya. Iya. Wah, datang lagi minggu depan kalau sedang persiapan pernikahan. Yang belum persiapan pernikahan tapi ingin menikah, yuk datang lagi ya minggu depan. Untuk mereka yang serius dengan pasangannya pun perlu datang supaya tahu apa yang perlu dipersiapkan. Ya. Jadi minggu depan ya. Buka-bukaan loh ya. Itu ya, kalau dari kami sih awalnya ya, restu orang tua harus dipertimbangkan gitu sih. Oke, tadi dari Umbu mau bertanya itu, Kak. Ayo silakan Umbu. Ertovan. Iya, Ertovan Umbu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Selamat malam, Kanova. Selamat malam, Ertovan. Perkenalkan, nama saya Ertovan, saya dari Sumba, khususnya Lailara. Tolong mukanya dikelihatkan dulu, masa saya tidak tahu orang Lelara ini. Tolong wajahnya dulu. Oh, tahu, sepu adik. Adik mau bertanya apa? Oh. Izin bertanya, Kak. Siap. Ini terkait dengan hubungan dalam, maksudnya ketika kita pacaran sudah serius dengan pasangan kita, tetapi kemudian kita dipersoalkan dengan belis. Pasti kakak tahu lah kalau di Sumba itu banyak belis. Apakah kita perlu kalau kita bicara jujur, kita di Sumba kondisi ekonomi sangat minim gitu. Kemudian kalau kita diperhadapkan dengan adat, lalu kemudian mintanya beli sekian, apakah kita perlu pertahankan atau kita put gitu kan? Wah, ini konkret sekali pertanyaan. Kakak, saya punya belis kurang. Jadi saya dilanjut, putus saja tuh atau terus? Mereka minta berapa ekor? Umbu? 80 Kak. Mereka minta berapa ekor? 80 ekor. Bisa ini ekor. Wadaw. Tidak sampai kayak begitu juga, tergantung dari orang tua. Lu biju. Itu nih. Orang Sumba sudah berbicara. Ini bukan pacarnya kan? Ini bukan pacarnya Kartovan yang jawab tuh. Kita pilih nih. Justin ini Kak, Justin Justin Billy ini yang jawab Kak. Iya kan Justin. memang begitu Nona semua, nah, Justin, tergantung dari orang bukan tua Italia juga. dia. Jujur ini. Emang dilema terima kasih ya Tuhan, lagi bergumul ya. Jadi pantasan sepanjang lagu Judika tadi kita mempertahankan hubungan atau menunda perpisahan ini karena belis ya. Dulu Kak Nova pernah tulis itu ya, tulis cerita di belis. Karena memang kejadiannya ya. Jadi kalau belisnya kurang gimana kira-kira? Ini spesifik juga sih tentang pernikahan minggu depan dibahas ini. Rio nanti akan kalau kita harus melakukan apa ya? Kalau di orang Sumba belis, kalau di Batak ngemot ya mahar gitu ya. Kalau bahasa Inggris apa ya? Oh, mahar.
gitu ya, berapa yang harus kurang di mana, Kak. Saya benar-benar nggak punya play sampai 8 ekor, Kak. Saya sampai keburu tua nanti ya, mengumpulkannya baru dapat. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Kalau tadi sih Pak Yustin bilang biasanya dari orang tua ya. Tovan, biasa kalau Belis kamu urus sendiri atau sebenarnya melibatkan keluarga besar? Tovan, melibatkan keluarga besar tuh? Belis bukan laki-laki Sumba aja tuh yang itu yang keluarga besar urus tuh itu tuh. Iya, Jadi benar. bisa dalam benar toh kita Belis diri dia sendiri jalan gagal pergi sampai jual diri atau pasti ada kumpul tangan ya kan, kumpul tangan. Jadi mungkin ya ini melibatkan sih yang bisa, cuma itu yang bisa Kakak jawab ya, selain berdoa minta ya, tapi ya harus diskusi dengan keluarga ya, karena ini masalah adat yang kental ya. Tapi Tovan hanya Nova titip pesan saja bahwa kekudusan pernikahan itu yang kamu harus kejar dulu ya, jangan berani lari atau nikah saja dulu atau dulu supaya itu bisa nanti dibayar kalau sudah ada anak 3, anak 4, bukan hanya itu yang kamu bisa diskusi dengan keluarga. Tapi kalau ada masukan keluarga bilang ambil lari saja atau nanti saja tunggu ada anak, ada berkat baru diurus adat, baru nikah gereja, itu yang Kanova bilang sih tidak. Tapi kalau untuk bagaimananya kumpul belis, gitu ya. Itu ya. Halo Kanova. Halo. Sudah selesai bertanya ya untuk Tovan Umbu. Saya mau bertanya Kak, dengan Sumba, pelayanan di Sumba. Iya Kak. Oke, pertanyaan saya ini Kak, singkat saja. Maaf, mukanya tidak, kan di Sumba tidak ada lampu Kak. Kasih tahu. Kasih tahu tadi. Lampu ya Kak. Kami lampu. Ya, siap. Oke Kak. Jadi ini pertanyaannya Kak. Saya ini kan pacar begitu, tapi masih belum, ini masih didoakan saya. Nah, pacar saya ini sering selalu kekang begitu nah Kak. Kemana-mana kalau saya pergi pelayanan di pikirannya kemana-mana, dikira saya pergi ketemu dengan yang lain, padahal saya perginya pelayanan begitu, sampai semua Facebook atau apa dia minta semua saya dipercaya begitu. Tapi setiap kali saya izin mau pergi, tetap begitu. Bagaimana itu Pak? Perlu saya tinggal atau terus Kak? Memang kita ini buat kalau ya jelas-jelas kita mau putus atau maaf ya, ya. Kalau dia kekang, aduh suami saya bantu jawab. Kalau yang tadi kan kita bahas, salah satu efek hormonal itu kan sebenarnya ada perasaan memiliki, ya, memiliki satu pihak butuh hormon itu untuk merasa seperti itu. Tapi kalau berlebihan juga bisa lebih overprotective. Saya pacaran dan kami juga sepakat sebenarnya untuk pacarannya untuk kita dulu juga sebenarnya kadang-kadang kan saya suka ditanya gitu sama Nova kayak gitu ya, karena dulu ternyata kan aku pikir lagi, oh ya kan kita sekarang lagi tujuannya ke depan memang mau rumah tangga gitu. Oh aku juga rumah tangga mungkin kan aku nggak ngasih tahu juga gitu. Jadi itu mulai belajar untuk menginformasikan. Oh saya sudah ternyata saya kurang dari merupakan
apa ya, informasi yang penting ya, gitu mantan saya gitu sebelumnya ini apaan sih buat yang penting buat orang yang kita cintai gitu ya. Jadi saya juga menyesuaikan gitu, jadi saya memberikan informasi supaya dia lebih tenang dan lebih tenang dan bisa membangun hubungan saling percaya menurut saya. Dan saya rasa juga di sisi apa juga kan sebenarnya ya, kita informasikan dia juga jadi apa ini ya ketemunya masuk ngerokok gitu juga. Nanti juga ketika kita menikah juga kan kita Nova juga jadi belajar percaya sama kita. Maksudnya orang yang overprotective juga kan pacar kita juga harus belajar juga. Tapi dong kalau apa meskipun kita nggak mungkin 24 jam ini 24 jam nongkrongin tuh nongkrongin istri kita, nongkrongin suami kita. Jadi ya sebenarnya ajang kita saling belajar ya, gimana belajar mempercayai dan dipercayai seperti itu. Nah di situ mungkin dinamikanya supaya ketemu dosis yang pas memiliki pas perasaan memiliki tapi tidak terlalu overprotective. Itu yang mungkin perlu perlu dikomunikasikan jujur kali ya. Dan dulu juga saya juga nanya kenapa sih kayak gitu, terus apa juga cerita ya kan saya pengen tahu kalau kamu udah pulang kayak gimana. Oh iya jadinya pasti komunikasi juga biasa juga kan praktiknya lapor papa minta lapor tapi ya kita dikomunikasi gitu. Komunikasi dan ada titik temu gitu, temu di mana kita belajar saling mempercayai dan dipercayai gitu. Mungkin ya itu dari sisi orang merasa tertekan. Ya, beliau di sisi yang pernah tertekan seperti yang Lea alami, tapi ada batasannya. Ya, bertanya kondisi untuk tahu keadaan dia, karena kita kan sayang ya, jadi pengen tahu, apalagi kita kan nggak ketemu ya, hanya informasi dia aja diharapkan, hanya itu aja senjata saya gitu ya, untuk kenal dia, aktivitasnya apa, hanya berdasarkan dari apa yang aku kasih tahu tentang dia, saya sering kan. Tapi kalau sudah lebih dan membuat kita merasa terkekang ya, tadi ada kan boundaries kan, batasan kalian sepakati masalah sosial media. Apakah password harus berganti? Apakah dia harus bisa masuk semua ke DM Instagram kamu, ke inbox Facebook kamu? Itu kalian bicarakan ya, supaya kalau kata aku tadi dapat dosis yang tepat. Jadi kami nggak bilang kamu putus atau terus dulu ya, tapi coba komunikasi, mengungkapkan perasaan. Kalau dulu beliau bilang sama saya, dia tertekan dengan kalau saya tanya-tanya terus. Terus saya jelaskan kenapa saya tanya, karena saya ingin tahu aktivitas kamu, karena kita nggak ketemu. Tapi tidak melewati batas-batas privacy. Sampai hari ini nggak tukaran password Facebook dan Instagram sih. Dan saya juga nggak suka apa sih, emang aku tuh sok batu gitu. Iya. Nah, juga sih. Jadi ada rasanya kamu akan tahu alarmnya kapan kamu terpisah dan merasa bertumbuh, kamu berkembang, tujuan pacaran bertumbuh kan. Kalau kamu merasa kamu makin mati, pelan makin mati, kamu kasih alarm berbunyi, kamu serius untuk bicarakannya dulu, baru kamu bisa berpisah. Gitu ya. Iya Kak. Gitu. Oke siap. Berarti ya, harus komunikasi ya Kak. Ya. Ya. Iya Kak, siap. Ya. Terima kasih Kak. Terima kasih Lea. Ada pertanyaan lagi nih Kak Kris dan Kak Nova dari kolom komen. Shalom Kak Nova, izin bertanya. Dari Rija asal Sumba, dari Kataka. Mau bertanya, jika pasangan yang suka sama suka tapi beda keyakinan, jadi apakah hubungan tersebut boleh dilanjut atau tidak Kak? Karena ada ayat Alkitab yang berbunyi bahwa terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Jadi, apakah hubungan tersebut boleh dilanjutin atau diputusin? Terima kasih.
Kalau yang tanya atau yang menjawabnya, dia tanya tuh dia jawab. Dia nggak Hanya jawab. perlu peneguhan itu, Kak. Butuh Perlu peneguhan ya. diteguhkan jawabannya. Ini enggak ya kalau langsung tajam ya. Soalnya saya lebih diplomatis kalau menjawab. Saya lebih yang menjawab yang kalau beda keyakinan. Ya, kami merasakan apa bahwa dalam bangun rumah tangga itu kita berdua punya ada sama tapi punya banyak perbedaan ya. Dan ketika kita in tune di dalam satu hubungan juga kita masing-masing harus banyak belajar sehingga kita bisa saling memahami perbedaan. Ya, contoh lah kayak gitu ya, orangnya rapih, sementara saya orangnya berantakan kayak gitu ya. Berantakan. Nah, itu ketika kita rumah tangga juga sebenarnya untuk menyamakan hal itu perlu waktu ya berapa kali. Kita paham kita tahu di sini aja kayak gitu. Itu hal-hal seperti ini bisa bikin ribut. Tapi kalau kita punya hal prinsipil yang beda banget, masalah iman itu apa ya, kerikil aja bikin kita jatuh. Kalau ini udah batu gede, atau sengaja kita taruhin ke rumah kita mau mata, mau dibungkus pakai kapas itu kayaknya tetap susah deh. Kayak gitu, dia harus dipikirin baik-baik. Pikirin baik-baik, apa kamu mau tetap apa ada batu gede itu mau sama kamu dielus-elus, mau dibungkus kertas kado, mau seolah nggak ada, itu bakal ada tetap gitu. Jadi untuk membangun rumah tangga tuh perbedaan kita pelajari itu apa ya, untuk ini kita selalu belajar. Hal-hal yang kecil bisa bikin ribut, apalagi hal yang gede gitu, apalagi masalah keyakinan. Jadi pertimbangkan baik-baik gitu, karena kita apalagi keyakinan tuh yang bantu kita untuk membawa apa ya, yang paling utama, membawa mobil rumah tangga kita itu berjalan intun gitu sama Tuhan. Tapi kalau kita masih punya jalur yang beda, udah punya anak, kita mau bawa anak kita kemana gitu. Itu bahtera dengan dua kemudi, mobil dengan dua kemudi, masing-masing punya rem dan gas sendiri gitu. Itu bakal susah gitu. Pikirin baik-baik, sanggup nggak ya, karena lagi itu ya, kalau kita lagi jatuh cinta tadi kita apa ya, membuat kita pertimbangannya bisa lah kayak gitu ya gitu. Tapi ya kita harus, kalau misalnya apa pertimbangannya sedang banyak terpengaruh oleh hormon itu, kita perlu minta bantuan dari orang-orang mentor kita ya, yang bisa berpikir secara jernih, yang sudah berumah tangga ya, yang Rio ya, yang bisa melihat secara objektif gitu apa kondisi kita dan memberi kita masukan, karena mereka kan lebih jauh gitu, dan naik gunung lebih tinggi sehingga bisa melihat apa yang dihadapi gitu. Itu mungkin. Iya kan, suami saya lebih diplomat ya, lebih halus ya caranya. Jadi ada batu kerikil aja ya, perbedaan kecil bisa buat tergelincir dan jatuh dalam sekali. Apalagi kalau istilah beliau batu besar, kamu tahu itu bahaya, batu besar, tadi kita tahu juga ya, batu besar tapi kamu pura-pura bungkus pakai kertas kado katanya. Batu besar itu kamu tahu depan kamu jalan di situ. Nah itulah, simpulkan sendiri lah. Kalau saya pasti langsung jawabnya direct ya, kalau beliau ya begitulah saling mengisinya ya. Gitu ya Pak, Bu, tadi sampai gimana tadi? Di Jalea, Kak. Iya, di Jalea sudah bisa menunjukkan ya. Jadi mau lanjut ya? Halo Kak, mau nanya Kak. Ini aku mau nanya, tapi meneruskan pertanyaan dari yang sebelumnya itu dari Rizalea, boleh nggak Kak? Boleh, tapi Rizalea tadi udah jelas ya Riza ya. Udah jelas ya. Nanti kamu lah simpulkan sendiri ya, mau lanjut dengan batu besar, tapi terbungkus seperti seolah terbungkus kertas kado, tapi itu tetap batu. Batu yang sangat besar. Bahkan saya bilang sih sebenarnya batu menutupi hidup kita ya, karena itu yang terutama sih di hidup ini. Kalau kamu bilang. Riza? Kayaknya lagi ambil tisunya.
Oke Kak, makasih. Ya, nanti simpul kasih. Nanti boleh juga kontak kakak lah, WA ya, bisa ya? Oke Kakak, makasih. Oke. Silakan lanjut Kak Anwar. Oke, dari saya Kak, pertama saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Anwar Agung. Nah, di sini tuh saya mau bertanya, lanjutin seperti dari Intan tadi yang sebelumnya tentang bagaimana ketika ingin menjalin hubungan dengan dengan orang yang berbeda keyakinan seperti itu ya Kak. Tapi aku tahu yang sebelumnya udah dijelasin atau enggak di bagian tentang masa-masa DKT atau enggak, karena aku lambat join di Zoom ini tadinya. Aku mau nanya seperti ini Kak, misalnya kan kita tadinya kan kita tuh sudah saling sama-sama suka itu udah hitungan tahun gitu, tapi beda keyakinan gitu. Akan tetapi nggak mau untuk memilih atau mencari partner lain gitu. Tapi kita tahu, karena kita tahu beda keyakinan itu, tapi kita nggak mau untuk memilih atau mengambil sebuah komitmen untuk kita ini harus menjalin hubungan atau enggak, atau langsung harus berhenti gitu. Tapi misalnya kalau kita berhenti nanti otomatis kita harus kayak menyakitin gitu antara satu dengan yang lain gitu. Nah, itu menurut Kakak atau pendapatnya Kakak itu mungkin seperti apa gitu untuk hubungan yang seperti itu. Nah, dan juga misalnya kan dari satu pihak tersebut gitu, misalnya si A dengan si B gitu ingin tadinya mau menjalin, tapi mungkin si B mungkin mengatakan mungkin kemungkinan besar nanti kalau misalnya kita benar-benar menjalin hubungan dan kita menuju ke tempat yang serius, kemungkinan saya akan mengikhlaskan apa yang menjadi keyakinan saya dan akan mengikuti kamu, tapi itu dalam kemungkinan gitu, belum pasti gitu loh Kak. Itu seperti apa sih Kak, Pak? Atau bagaimana sih solusinya atau pendapat dari Kanova sendiri? Iya. Nanti sebenarnya kami jawabannya pasti masih sama yang tadi ya. Nanti ada di sini kakak-kakak pembina bisa bantu jawab juga ya. Menegur ya. Teman-teman sini ternyata banyak yang ngalamin ya. Untuk itu kita menangis berdoa sih ya untuk anak-anak muda, supaya kami ya, untuk anak-anak muda benar-benar menjalin hubungan di dalam rel yang sudah Tuhan tetapkan gitu ya. Tapi saya mau tanya dulu sebelum, ada di sini Kak Mika, ada Kak Mika, ada Pak Ribu Mimin, ada yang lain kakak-kakak pembina, Kak Masro, yang lain-lain bisa bantu jawab ya teman-teman, supaya kita menyatukan tenaga untuk mengambil beban ini ya, sama-sama teman-teman ya. Itu pergumulan banget sih teman-teman ya, tapi Bapak di surga peduli sekali sama perasaan teman-teman. Kalau tadi yang saya jelaskan, di awal naksir sebenarnya patokan itu sudah menjadi kriteria utama. Di luar kriteria lain yang kita mau tetapkan. Naksir doang ya, masih naksir. Tapi kalau sudah terlanjur, ini sudah di dalam pacaran. Berapa tahun ya? Beritanya enggak? Tadi Anwar. Yang tadi kata sudah lama itu tadi. Gini, belum menjalin hubungan, kan tetap saling sukanya itu udah hitungan tahun, tapi nggak berani untuk mengambil komitmen untuk menjalin hubungan seperti itu, Kak. Oh, jadi ini belum ya? Belum, tapi itunya udah saling tahu antara satu dengan yang lainnya, itu sudah lama juga gitu, Kak. Anwar, ini ceritanya kisah cintanya Anwar atau kisah cinta teman? Tidak apa-apa kalau tidak bisa jawab. Kan apa mau bilang? Kalau kisah cinta Anwar, puji Tuhan ya, kita ketemu hari ini ya. Puji Tuhan. Tapi kalau cerita teman, puji Tuhan juga Anwar bisa menyampaikannya dan bisa juga mengarahkannya ke kakak-kakak pembina, ke kami ya. Karena kita mau sama-sama ya, sama-sama kita di jalan Tuhan gitu ya. Kakak-kakak yang lain boleh nggak jawab ini? Penungguhan untuk ini belum pacaran, masih suka, cinta terpendam, nggak terpendam juga sih. Cinta yang sudah bertahun-tahun tapi tidak berani diungkapkan. Silakan, kakak-kakak. Oke, teman-teman, mungkin Ibu jarang ya ketemu secara langsung dengan teman-teman untuk membicarakan topik-topik seperti ini, tapi Ibu akan sampaikan pada teman-teman seperti yang tadi Kak Nova bilang, perlu
rel itu di depan kita udah paham dulu. Jadi kita udah punya patokan harusnya sebelum kita naksir orang. Kalau ibu selalu tekankan kepada semua anak-anak muda yang ibu layani, terutama yang perempuan, kalau naksir seseorang jangan pakai hati, tapi pakai logika. Kenapa? Kita harus pikir dulu sesuai nggak dia dengan kriteria yang Tuhan sudah tetapkan. Itu pertama. Kedua, kalau kita nanti dengan dia, ini jangan hanya yang beda agama gitu ya. Anggaplah kalau udah beda agama, sudah kriteria pertama kita nggak bisa lewati. Yang kedua, kalau misalnya pun kita sama-sama satu agama, tapi kita perlu pertimbangkan, orang ini nanti akan menjadi orang yang bisa menolong saya untuk semakin berkembang, atau dia akan menjadi orang yang akan membuat saya mati. Itu perlu kita pikir baik-baik. Gitu. Jadi teman-teman, kalau laki-laki mungkin akan lebih gampang karena lebih banyak bermain dengan logika. Tapi untuk perempuan, kalau kita sudah suka orang, cinta itu buta, itu betul. Istilahnya kita nggak mikir, mau dia jelek kayak, mau dia jahat kayak, mau dia menyakiti kita kayak, mau dia apapun. Kalau kita udah suka, perempuan cenderung buta dengan itu dan nggak berpikir gitu. Nah, karena itu teman-teman, terutama yang perempuan, hati-hati di situ. Apalagi tadi Kak Nova bilang ya, hubungan awal sampai dengan 8 bulan itu cinta yang terlalu menggebu-gebu membuat kita perempuan itu hilang akal. Nah, karena itu di tahap awal teman-teman naksir atau jangan naksir dulu, pikirkan baik-baik, pakai dengan logika dalam artian rel itu sudah Tuhan taruh sebenarnya. Dia harus orang yang seimbang, dalam artian seiman dengan kita. Lalu kita lihat faktor misalnya dengan keluarganya itu nanti kita bisa diterima atau tidak, itu penting. Lalu nanti misalnya dia pelayanan atau dia aktif di pelayanan, bagaimana dengan kita, lalu pekerjaan, nah itu sudah dipikirkan. Dan saya yakin kalau kita sudah memikirkan itu baik-baik dan akhirnya kita tahu orang ini sesuai, cinta itu bisa dipupuk. Ya, cinta itu bisa dipupuk. Tapi memang ada kalanya kita langsung suka duluan. Nah, ingat, kalau saya sih saya sendiri mengatakan, oh cinta pada pandangan pertama, oh enggak sih. Itu kesan pertama iya. Kita mendapatkan kesan yang baik, betul. Tapi kalau cinta pada pandangan pertama enggak, karena kita enggak kenal dia. Kita enggak tahu siapa dia. Jadi memang ada kemarin teman-teman di rumah iseng-iseng koleksi sebanyak-banyaknya, baru nanti kita jangan. Berteman sebanyak-banyaknya iya. Untuk kita semakin banyak teman yang kita punya, semakin besar peluang kita mendapatkan yang terbaik. Artinya apa? Jangan taruh hati, tapi pikirkan di antara sekian banyak orang yang Tuhan sediakan di sekitar kita, siapa orang-orang yang memang semakin mengerucut untuk memenuhi kriteria yang Tuhan berikan dan kriteria yang kita punya. Kalaupun kita punya 10 kriteria, ya nggak mungkin lah 10-10-nya terpenuhi. Tapi paling tidak ya 7, 8, ya itu harus ada. Jangan nanti kita udah punya 10 kriteria karena kita sudah suka 3 kriteria terpenuhi, yang 7 dihilangkan. Nah itu sebenarnya kita udah nggak bisa bermain logika di situ. Jadi teman-teman, apalagi tadi untuk Anwar, berani ambil keputusan. Kita kadang-kadang begini Anwar, kalau kita sudah main hati, nanti kalau aku pacaran dengan yang lain karena sebenarnya kita sama-sama suka, ntar kalau aku pacaran dengan yang lain dia tersakiti. Sebenarnya bukan kita takut dia tersakiti, tapi kadang-kala takut hati kita yang sakit. Karena seringkali kalau sudah seperti itu kita memposisikan diri sebagai orang yang sorry, aduh nanti kalau saya tidak lagi dengan dia, saya jalan dengan siapa, nanti saya ngobrol dengan siapa, nanti siapa yang akan memperhatikan saya. Jadi sebenarnya lebih cenderung kepada kita. Jadi teman-teman mulai berpikir ini, kalaupun Anwar coba berani untuk ambil keputusan, kalaupun tidak dengan dia, Tuhan sedang siapkan yang terbaik untuk kamu. Dan kalau bukan dengan kamu, Tuhan pun sedang siapkan yang terbaik untuk dia. Jadi nggak usah menunggu, jangan buang waktu, jangan buang usia, tapi berani ambil keputusan malam ini, Tuhan akan berikan yang terbaik untuk kamu. Oke, saya tambah sedikit ya. Oh ya, silakan Pak Rio. Karena jarang juga saya bicara ini dengan mereka nih. Supaya Samuel tahu juga jawabannya bagaimana dia nanti baca. Oke, jadi gini teman-teman. Saya kasih ilustrasi ya mungkin sangat sederhana. Bagaimana apakah kita boleh
pacaran dengan orang yang tidak seiman, atau ya mungkin orang yang merasa seolah-olah sudah mengendalikan kita di masa pacaran dan sebagainya. Kita itu dikatakan itu kan seperti dikatakan kan kita itu diambil dari gelap kepada terang. Oke ya, sepakat ya, kita itu anak terang, betul ya? Itu namanya eklesia. Eklesia itu berarti kita dari gelap dipanggil kepada terang. Nah, sekarang ini kita jadi anak terang. Oke. Nah, saya kasih contoh begini. Anak terang ini sekarang berada di atas. Ini tangga, ibarat ini ada tangga, di drap tak satu itu anak terang. Tapi ada orang yang belum percaya kepada Kristus, dia di tangganya di bawah. Oke, pertanyaan saya, teman-teman coba mulai pikirkan. Pertanyaan saya, kalau seandainya dua-duanya saling tarik-menarik, karena ada yang bilang begini, Pak, kalau misalnya saya yang berhasil menarik dia bagaimana? Ah, misalnya gitu ya. Nah, saya andaikan gini, kita tadi anak terang, oke? Yang pacar kita itu di sini, teman kita lah, anggaplah ya. Sekarang gini, kalau dua-duanya saling tarik-menarik, kira-kira mana yang menang? Yang di atas. Kita ini anak terang nih. Kita mau tarik dia dari atas ke bawah begini, yang lebih mudah menarik, atau yang di bawahnya menarik kita turun begini lebih mudah? Mana lebih mudah? Gimana? Yang dari bawah. Yang menarik dari bawah. Yang dari bawah. Ya, yang dari bawah itu lebih mudah menarik kita, bukan? Bukan yang dari atas, bukan. Nah, makanya gini, kadang kita bilang kita anak terang, tapi jangan salah, justru ketika kamu bilang kamu anak terang, itu justru pintu lebih mudah menjatuhkan kamu. Kenapa? Karena sebenarnya pengakuan kita mengatakan kita anak terang, harusnya kita tahu sadar bahwa yang kita lakukan itu tidak benar. Kalau kita tahu itu tidak benar, kita sebagai anak terang, maka sebenarnya kita sudah bisa membuat keputusan. Jadi gini, jangan coba-coba. Ada yang bilang begini, Pak, kalau misalnya nanti saya yang berhasil menarik dia, saya akan coba, saya layani dia dan sebagainya. Iya, maksud saya gini, kalaupun itu terjadi, ya dilayani dulu dia secara pribadi, dibimbing dulu dia secara pribadi, apakah dia benar-benar mau mengenal Tuhan atau tidak. Ya kan? Tetapi jangan coba-coba, kita di atas nih, anak terang nih, kemudian dia di bawah nih, lebih mudah dia menarik kita jatuh. Itu sudah terjadi, itu fakta. Ya, jadi itu aja, teman-teman ketika memikirkan misalnya tapi ini beda kasusnya dengan Anwar ini kan. Anwar ini kan sama-sama suka, ya, walaupun tapi beda satu iman, yaitu tidak satu iman, tapi belum pernah mengungkapkan. Ini kalau saya bilang bertepuk sebelah tangan, enggak juga, sama-sama suka, ya kan? Kalau dibilang TST. wah, tahu sama tahu, ya kan? Tahu sama tahu tapi nggak ngomong. Iya toh, maksudnya bukan nggak ngomongnya, maksudnya tidak ada komitmen, tidak ada, maksudnya komunikasi yang real. Tetapi saya ingin katakan begini, kalau status kita sudah ada tadi sebagai anak terang di atas, dan kita tahu seperti itu memang bahwa itu tidak bisa kata Alkitab, yang ingin saya katakan begini, sebagai anak terang, seharusnya tahu keputusan itu. Oke? Ya kalau misalnya bilang, Pak, tapi kayaknya bisa saya tuntun dia dan sebagainya. Ya sebelum pacaran lah dulu. Bimbinglah dia, dilayani dia, misalnya begitu ya. Jangan sesudah pacaran kamu bimbing, belum tentu, mohon maaf. Belum tentu kita yang terbawa, dia yang kita bawa. Ya, ingat cinta itu katanya dibilang buta, ya enggak juga, kita melihat juga gitu ya. Makanya teman-teman hati-hati dengan cinta itu, karena cinta itu dikatakan ciuman indah namun tiada arti katanya. Tapi nanti jangan dibuat ini ya, status ya. Oke, itu aja ya. Jadi ingat, status kita anak terang, naik satu tangga, satu drap. Kita yang mereka belum percaya kepada Kristus, dia ada di bawah. Itu aja. Anwar, terima kasih ya. Oke. Saya juga mau bilang gini juga sih. Seperti yang satu suara ini kami semua. Jadi Anwar jangan ragu lagi Anwar ya. Kami satu suara, nggak ada yang beda loh Anwar pendapatnya. Tapi Anwar
Bapa di surga itu mempedulikan Anwar. Dia tahu sekali perasaanmu saat ini ya. Bahkan kami percaya Tuhan yang bawa Anwar hari ini ada di sini. Bisa mendengarkan ini. Ya, karena Anwar, Tuhan sudah siapkan seseorang yang sesuai dengan kehendaknya. Mungkin nggak kehendak Tuhan itu sesuatu yang berlawanan. Dia sudah bilang harus yang seimbang, harus yang sama-sama anakku. Dia sudah siapkan yang anaknya untuk kamu. Jangan pikir bahwa hanya dia. Jangan pikir mungkin kamu nggak akan bisa jatuh cinta lagi sama perempuan lain karena hanya sama dia. Enggak, itu karena kita yang nutupin. Tapi Tuhan bisa buat luas dan luar biasa untuk hidupmu. Dia sudah siapkan ini Anwar yang terbaik buat kamu ya. Selamat menyongsong. Sambut ya, sambut yang Tuhan kasih yang terbaik. Walaupun di awal ini pasti sangat sakit ya. Kalaupun dia bilang dia mau ikut kamu, jangan ada hubungan, break dulu, biarkan dia orang lain yang urus. Kasih dia ke hamba Tuhan sendiri, tapi tanpa hubungan. Jangan karena kamu dia ikut. Enggak. Tuhan juga gak inginkan itu ya. Anwar, ya kamu berdoa berkati Anwar ketemu dengan anak kesayangan Tuhan Yesus juga sama dengan kamu, anak kesayangan Tuhan Yesus. Jadi dia akan temukan kamu dengan anaknya juga. Amin. Bagaimana sekali hati saya dengan dari Anwar. Kak Anwar? Apakah sudah mantap? Dari Sudah jawab Kak, terima kasih banyak Kak atas jawabannya puji Tuhan. sama Bapak juga. Anwar, Selamat kasih menyambut berkat kesempatan Tuhan ya Anwar untuk ya. orang lain. Kasih kesempatan untuk bergaul dengan orang lain. Jadi kalau bisa ya mulai jaga jarak dan kasih kesempatan untuk bisa bertemu dengan orang lain. Semangat Anwar, Tuhan siapkan yang terbaik. Tenang Kak Karena Anwar. saya boleh bicara, Di Kak. sini banyak. Ini hambanya dari jauh. Oh, ini yang sedang apa ini? Sedang jarak jauh kah atau memang sedang mencari atau bagaimana? Coba. Oke, Nova, Kak Kris, Ibu, Bapak, boleh bertanya kah? Boleh, boleh. Oke. Terima kasih sebelumnya. Saya juga bersyukur sama Bapak sama Ibu selama ini waktu antar semester kami dibimbing dan saya boleh selesai ya. Dan saya boleh diwisuda dan saya sekarang pelayanan di MPW Bandung. Terima kasih. Ini loh Kak, ini cinta lokasi lah boleh bilang. Cinlok lah. Waktu praktek. Oke. Iya. Oke. Ini pertanyaan saya begini Kak. Kami kan udah menjalin hubungan selama 10 bulan. Saya bertemu sama adik ini waktu praktek 1 tahun di Medan. Boleh bilang dia buru nababan. Dia buru nababan. Nah, sering berjalannya waktu kami sering terjadi yang namanya pertengkaran ketika salah satu nggak ada waktu buat dia. Contohnya saya kan sebagai hamba Tuhan dan sedangkan dia orangnya sekuler. Saya sebagai hamba Tuhan pasti lebih mengutamakan pelayanan dulu gitu kan, terutama untuk Tuhan. Kedua untuk dia, pasti saya akan mengatur waktu sedemikian mungkin. Tapi dia ini, kalau ada ini ya selalu memaksa saya itu harus waktu itu penting buat saya, harus kalau bisa itu dikit-dikit ada waktu buat saya. Nah, kadang-kadang saya juga agak risih juga sih, tapi ya namanya hubungannya, nama juga dia anak Tuhan, kita saling suka, saling cinta. Ya namanya kami waktu saya di Medan Kak, kami itu kalau bertemu itu nggak pernah jauh dari depan rumah orang tua. Kami bertemu itu di depan orang tua, kami cerita di depan orang tua, ngobrol di depan orang tua, karena saya komitmen saya kayak gini. Saya berani mengambil langkah untuk dia, berarti saya punya tujuan yang baik untuk ke depannya. Jadi saya nggak boleh takut. Kalau saya suka anak orang, ya tunjukkan muka, nggak boleh sembunyi di belakang patung gitu, nggak boleh sembunyi di belakang layar, harus berani tampil gitu, menunjukkan muka. Nah, orang tuanya sih setuju, suka, ada yang nggak suka, ada yang suka. Cuman menjadi pertanyaan saya sekarang gini Kak, sama Bapak, kamu kayaknya lagi kangen si Ade itu ya? Dia lagi ikut sekarang Kak, dia lagi gabung sama kita. Dia lagi bergabung dengan kita Kak. Oke, pertanyaannya gini Kak. Oh, gitu ya. Ya, pertanyaannya pertanyaannya begini Kak. Nah, saya kan sekarang kan di MPW Bandung dipersiapkan untuk pelayanan di Sumba. Untuk pelayanan di Sumba. Nah, kan saya kan akan pelayanan di Sumba. Saya nggak tahu nanti di Sumba kan ada yang ada tempat jaringan, ada yang nggak ada jaringan, ya kan? Ada yang ada jaringan gitu. Takutnya ketika di tempat yang nggak ada jaringan, saya sibuk pelayanan. Saya nggak ada jaringan, nggak bisa komunikasi dalam 1 tahun, dalam 1 bulan mungkin jarang, 1 minggu mungkin waktu saya itu terpotong dalam pelayanan, jarang menghubungi dia. Nah, terus bagaimana caranya untuk bisa
hubungan ini bisa dijaga Kak gitu, bisa hubungan itu bisa terjalin dengan baik gitu, bisa sampai kepada cita-cita yang kami harapkan gitu loh Kak. Kayak mana solusinya untuk bisa hubungan yang misalnya udah nggak ada jaringan ketika saya ditempatkan ke Sumba yang nggak ada jaringan, contohnya di Delara Kak ya, di Lelara ya. Contohnya di Lelara nggak ada jaringan. Terus kayak mana itu Kak untuk mempertahankan hubungan ketika nggak ada komunikasi Kak gitu. Terima kasih. Iya, Jitro pantasan menggebu-gebu memperkenalkan. Saya pikir karena rindu. Jadi kayak terbayang dia gini-gini. Ternyata ada di sini ya. Jadi sebenarnya kamu apa nih? Ngasih peluang supaya dinasehati, supaya dia dengar juga gitu ya. Ya seperti itu Kak, seperti itu Kak. Biar kami juga sama-sama mendengar gitu. Solusinya kayak mana gitu Kak. Beneran kalian berdua konseling masalah ini. Silakan Pak, dari sisi laki-laki ya, sisi laki-laki sama kayak Jitro kan Risi ya. Risi kalau ditanya-tanya, tapi tadi ya ada batasan ya, batasan tadi ya. Jangan disamaratakan semuanya. Mungkin kami share mengenai pengalaman kami ya. Kami share mengenai pengalaman kami. Dulu pas lagi kami udah hubungannya makin menaik ya. Terus Menaik apa ini? Setelah naik gunung kan hubungan kita makin naik ya. Bukan menaik hasratnya, bukan. Semakin serius nanti karena tadi bahas rangsangan nanti dikira menaik rangsangannya. Ya, kami semakin serius waktu itu. Nah, semakin serius, tapi waktu itu saya diterima untuk sekolah ya. Sekolah sekarang saya lagi ngambil sekolah untuk ambil spesialis. Itu berat buat kami. Karena kayak apa ya? Kayak cinta baru tumbuh gitu ya, berkembang, terus tiba-tiba sekarang potnya dipindahin ke tempat yang kering ya. Nah, kering kenapa? Karena saat residensi itu ngambil residensi, jadi kalau yang ngambil sekolah itu kan residensi itu kita waktunya hampir banyak banget di rumah sakit. Untuk komunikasi itu susah karena bukan karena nggak punya HP ya, tapi banyak banget itu pesennya, banyak banget grup sampai sulit banget untuk meluangkan waktu. Dan itu juga sama gitu, mungkin pergumulannya. Waktu itu saya kan orang medis, sementara Nova orang non medis gitu. Beberapa waktu awal-awal saya ngerasa, kayaknya Nova nggak ngerti deh gitu. Dan teman-teman saya juga bilang, ya memang kalau punya pasangan yang non medis, apa kendalanya kayak gitu. Mereka nggak ngerti bahwa kita sibuk gitu, bukannya cuma gimana gitu. Nah, memang di situ kembali lagi itu komunikasi jadi penting. Ya, komunikasi jadi penting. Kita nggak bisa juga serta-merta bilang, kenapa kan kamu nggak ngerti sama saya gitu. Tapi kita juga lihat juga, iya sih, mungkin buat buat orang yang bukan dokter, kenapa sih nggak bisa jawab? Kan cuma jawab doang gitu ya. Jadi memang komunikasi penting untuk tentang keadaan kita saat ini, apa yang kita hadapin. Kemudian, nah itu juga ya, waktu itu Nova datang juga ke tempat saya, melihat keseharian saya di rumah sakit ya, namanya semester 1 gitu kan, suruh sana suruh sini segala macam ya. Ya kita Nova ngelihat keseharian kita, apa yang kita lakuin, toh kita juga nggak bukannya main-main gitu ya, bukan yang nggak mau ngebales gitu. Mulai di situ pengertian pemahaman gitu, kita bisa saling menyeimbangkan gitu antara kebutuhan dengan apa yang bisa dipenuhin, kita saling bertemu. Dan di situ juga kita sharing mengenai mimpi sih, ya. Kenapa saya sekolah? Karena saya punya mimpi, panggilan, gitu. Dan kita juga sama-sama menyesuaikan. Karena kan nanti seriusnya mau bangun rumah tangga ya, gitu. Mau rumah tangga, apakah mimpi saya dengan panggilan Nova, panggilan saya dengan panggilan Nova itu bisa ketemu apa enggak? Gitu. Dan ketika kita mau sama-sama jalan barengan, ini saya sedang menjalani mimpi saya gitu, sedang menjalani panggilan saya gitu. Apakah panggilan ini bisa jadi panggilan kita gitu, panggilan kita bersama gitu. Dan itu juga kan hamba Tuhan ya, gitu. Mungkin perlu share juga ya panggilan. Apa yang kamu gini Jitro, dulu gini ya, Dokter Kris ini selalu bilang kamu nggak bisa ngerti sama dunia saya. Yang nggak mungkin saya ngerti. Nggak akan saya ngerti, benar itu. Saya nggak ngerti itu memang benar, saya nggak akan ngerti. Ya kan, Jitro? Karena saya emang nggak di dalam dunia dia, sama kayak kamu. Kamu bilang, iya saya pelayanan ini, nggak ada gambaran, Jitro.
nggak ada gambaran. Sama juga dengan waktu dijelaskan, nggak ada gambaran karena saya nggak alami. Tapi apa yang membuat kita saling kenal dan bisa saling menyesuaikan? Waktu dia menceritakan, waktu saya melihat, waktu dia juga saya ceritain pelayanan saya, waktu dia juga lihat studi saya di Malang. Akhirnya apa? Tadi kita bicarakan, ayo kita buat batasan. Batasan waktu. Saya butuh kamu, kalau dari kakak ya misalnya gitu, kakak apa? Saya butuh kamu memberi tahu kabar. Terus dia bilang, iya saya kasih kamu kabar, tapi saya nggak bisa telepon ya. Saya bilang, oke, kita ketemu. Oke, nggak apa-apa, yang penting saya mau ada kabar. Lalu makin ke tengah lagi, ya saya butuh ditelepon. Sekali seminggu kita ngobrol tentang masa depan gitu ya. Lalu dia juga bilang, oke, bisa, tapi saya nggak bisa tiap hari nelponnya, jadi sekali seminggu. Jadi itu bicara tentang komunikasi, memperkenalkan diri. Emang itu tahapannya, jadi jangan stres duluan, gitu ya. Buat perempuan justru ada yang perlu dipahami. Ya, buat laki-laki juga ada sesuatu yang juga perlu dipahami. Itu proses, nggak sekali langsung plop gitu ya. Tapi kita sama-sama bertumbuh, semakin penyesuaian, makin kenal, baru dapat jalan tengahnya. Jangan emosi dulu, jangan bilang saya hamba Tuhan, saya utamanya pelayanan. Iya, saya juga nggak menyuruh kamu tinggalkan pelayanan, tapi ada sesuatu juga mungkin. Jadi bisa saling kenal, saling melayani, gitu. Akhirnya bisa saling menyeimbangkan, gitu ya. Gitu Siap. mungkin dari kamu. Siap, terima kasih Kak, sangat jelas. Nanti habis ini kalian diskusi lah, Jitro ya. Kan ada di sini Nona, tuh ada Guru Nababan di sini. Guru Nababan nanti diskusi dengan Jitro, saling terbuka. Kamu perlunya apa, Jitro apa, supaya take and give ya, sesuai dengan keadaan. Siap Kak, terima kasih Memang Kak. di Lara tidak ada sinyal Guru Nababan. Oke, teman-teman, karena waktunya sudah panjang, jadi pertanyaan teman-teman ditahan dulu ya. Kita jawab dulu yang di chat room, pertanyaan terakhir ya. Oke, lanjut. Oke, tadi ada pertanyaan. Shalom, saya Fede dari Sumba, Waingapu. Sesuai materi sama penjelasan tadi, saya menyimak dari kisah Ishak dan Ribka, bahwa pertemuan yang menghadirkan cinta. Terus, bagaimana dengan pasangan yang belum pernah bertemu, namun keduanya sama-sama memiliki keyakinan bahwa mereka saling mencintai? Apakah itu merupakan cinta yang betul-betul tumbuh dari hati atau sekedar cinta? Ini mungkin pertemuan secara virtual mungkin ini, Kak Kris dan Kak Nova. Bagaimana mungkin jawaban dari Kak Kris dan Kak Nova? Silakan. Saya mau pastikan dulu dong, ini belum pernah beneran belum pernah ketemu atau gimana? Belum pernah ketemu, ini, Kak. siapa yang tanya? Dari VD, Kak. Belum pernah ketemu secara fisik. Iya. Maksudnya Tapi- kayak hubungan tapi sudah virtual pernah gitu. berbicara. Tapi keduanya sama-sama yakin kalau keduanya tuh saling cinta begitu, Kak. Boleh tidak bantu kakak mengerti yakinnya di sini itu yakinnya itu gimana ya? Boleh nggak bantu kakak mengerti yakin yang kalian maksud itu? PD? Iya, Kak. Ya. Gimana, Kak? Yakinnya yang dimaksud itu yakin, boleh bantu Kak Nova dan Kak Kris ngerti nggak? Yang kamu maksud yakin itu, yakinnya itu gimana sih? Bantu kami mengerti yakinnya yang kamu maksud itu gimana? Jadi gini, Kak. Misalkan ada dua pasangan, namun mereka LDR begitu. Terus mereka itu belum pernah bertemu secara fisik, atau mereka menjalin hubungan itu secara virtual. Dan keduanya saling yakin kalau misalkan ya si cewek yakin kalau cowoknya cinta begitu ke cewek. Terus cowok juga begitu. Jadi keduanya saling yakin bahwa mereka itu sama-sama memiliki perasaan, sama-sama saling mencintai. Namun kan sesuai kisah dari Ribka sama si Ishak tadi, bahwa bukan cinta yang mempertemukan, namun pertemuan yang menghadirkan cinta. Nah, bagaimana dengan pasangan yang virtual seperti itu, Kak? Apakah itu memang betul-betul cinta atau gimana gitu, Kak? Makasih. Iya, makasih. PD menarik sekali. Kalian bertemu kok.
bertemu secara virtual. Kalau nggak bertemu, itu gimana ya? Apakah telepati tiba-tiba Tuhan kasih namanya, itu tadi kalau aku pikirkan. Itu berarti bertemu secara virtual. Tapi pertanyaannya, apakah untuk suatu hubungan yang lebih serius cukup untuk pertemuan virtual? Nanti dijawab pasti punya banyak sisi ya. Kalau dari saya gini, berhubung kehidupan yang kita jalankan nanti dalam rumah tangga bukan virtual dan bukan dunia maya, bukan dunia sosmed, ya, berhubung itu real. Jadi kalau saya akan berani melangkah kalau juga saya bertemu real dengan Allah. Karena ada kelemahan-kelemahan dari pertemuan virtual. Ada banyak sisi yang tidak bisa kita lihat dari pertemuan virtual. Sedangkan kita akan menyerahkan hidup selamanya untuk orang itu. Apakah kamu mau menyerahkan hidup untuk seseorang yang maya? Itu masih maya, walaupun bertemu secara virtual, gitu. Kalau bagi saya, suami saya mungkin jawabannya berbeda atau sama? Ya, sama sih. Jadi intinya kalau sudah pernah pertemuan virtual, kayaknya harus dijadwalin untuk ketemu secara kopi darat lah. Kopi darat. Kopi darat ya, kopi darat. Karena sayang banget kalau nggak ketemu loh. Jadi kita tidak menggunakan menggunakan panca indera, seluruh panca indera gitu. Karena ada hal-hal yang sebetulnya menarik ketika kita ketemu loh, gitu. Misalnya contohnya ya, dulu kan gimana ya, pas lagi kita pergi jalan-jalan gitu ketemu, ternyata kita menyukai keheningan, ketenangan di pedesaan. Dan itu kita nggak tahu kalau kita tidak bertemu. Nah itu. Terus kita bisa makan di warung yang sebenarnya makan aja biasa aja, gitu ya. Tapi kita menyukai suasana itu tuh tidak bisa ditemukan saat pertemuan virtual ya, kalau cuma begitu aja, gitu. Jadi kayak perlu deh dijadwalkan, tapi tentu dengan batasan-batasan yang sudah sampaikan ya. Itu sih dari kami. Oke, gimana dari Kak Fede? Makasih Kak. Mutlak itu Fede. Paham. Iya Kak. Makasih. Selamat mengatur jadwal Fede. Semoga berhasil ya. Minta bimbingan orang tua rohani juga untuk mendoakan waktu kalian pertemuan ya. Oke, Kak Kris dan Kak Nova, ada 2 pertanyaan terakhir, boleh? Terakhir. Ini karena mereka sangat bersemangat malam hari ini. Jadi cukup terakhir di kolom chat. Ini aja, ya teman-teman, Kak Masro bisa tulis nomor WA di grup di chat room, supaya nanti teman-teman yang masih mau bertanya dan lain sebagainya bisa hubungi nomor itu di chat room untuk nanti kita tindak lanjuti. Ya, nanti kita bisa hubungkan teman-teman dengan Kak Nova, atau nanti ada pertanyaan yang bisa kita bantu jawab. Jadi Kak Masro silakan tulis nomor WA kita di chat room supaya teman-teman bisa simpan dan bisa lanjutkan pertanyaan di sana. Oke, Bu. Nanti bisa juga mungkin teman-teman ingin konseling di situ, sedang membuat keputusan apakah tetap bertahan ataupun akan berhenti. Nah, karena itu tidak mudah ya. Apalagi sudah sempat melangkah jauh, misalnya hubungannya sudah sempat jauh. Nah, mungkin teman-teman bisa konseling, nanti bisa dilayani. Nah, kalau perempuan nanti dengan ibu. Nah, nanti kalau misalnya laki-laki nanti boleh WA di situ, di nomor yang di chat, nanti saya hubungi ya. Kalau enggak kita pakai Zoom begini pribadi, enggak apa-apa, kita bicara begini. Nanti mungkin yang mau konseling dengan ibu, langsung mungkin yang perempuan nanti link kita kan ada link Zoom-nya, nanti bisa dibagikan. Supaya nanti kita bisa ngomong di situ ya. Itu ya teman-teman ya. Oke. Ini Bapak Ibu bersedia jadi mentor. Iya, kita menunggu session berikut. Soalnya memang kita menunggu session berikut karena memang Kak Kris sama Kak Nova ini luar biasa.
pengalaman hidup percintaan jarak jauhnya itu, kalau kami dulu percintaannya dekat saja. Ya, oke ya. Nanti mungkin session berikut perlulah dulu ya, toh di ini lagi toh, karena ini nggak mudah. Pacaran itu kan itu menentukan untuk keputusan seumur hidup. Nah itu nggak mudah. Jadi teman-teman jangan asal-asal menjatuhkan cintanya. Nah, saat jatuhkan cintanya, ternyata jatuhnya di tempat lumpur-lumpur, itu juga berbahaya. Ya, jadi menjatuhkan cinta itu dilihatlah, ya. Oke, nanti kita bisa ini lagi lah. Oke, Kak. Agak rame ya, sedikit. Ini tadi dari dua pertanyaan terakhir hampir mirip sih, Kak Kris dan Kak Nova. Dari satu aja ya, Naya. Iya. Satu aja disatuin ya. Iya, dari Dian Malo dan Esther William. Saya mau bertanya, kriteria pasangan yang baik atau pacar yang baik yang Tuhan izinkan itu seperti apa? Dan bagaimana cara atau tips supaya tetap bisa bersekutu bareng? Walau kondisinya itu kayak tadi, virtual. Gimana dari Kak Kris dan Kak Nova? Persekutuan bareng virtual ya. Kalau tadi mah lihat kriteria yang berasal dari kehendak Tuhan. Tadi Kak Nova hanya masukkan satu ya, seimbang yang mutlak adalah sama-sama anak Tuhan, seiman, orang percaya. Tapi sebenarnya kalau kamu mau lebih dalam lagi, nggak cukup hanya Kristen aja sih. Masuk gereja nggak cukup sebenarnya. Ya, kita butuh tentang kelahiran baru, tentang kedewasaan iman, supaya benar-benar kita seimbang. Jadi itu sebenarnya topik-topik yang bisa dipecah. Nanti bisa kreativitas kakak pembina ya. Topik-topik pacaran ini bisa dipecah banyak sekali. Tentang toxic relationship, tentang LDR, ya, tentang boundaries itu juga sendiri, tentang mencari kehendak Tuhan, bisa dipecah-pecah ya. Tapi yang pertama adalah yang mutlak tadi, adalah itu ya, adalah sama-sama orang percaya. Orang percaya ini benar-benar sudah bertemu dengan Tuhan Yesus ya, bukan Kristen-Kristen aja ya kalau dalam pandangan kami gitu ya. Terus yang kedua kriterianya apalagi Kak gitu. Justru kamu harus bertanya kepada dirimu gitu ya. Kamu mau yang seperti apa? Karena nggak ada orang yang mau yang buruk ya. Selanjutnya itu. Terus kalau yang tadi supaya cepat ya, karena di Sumba ini sudah jam 9 ya teman-teman di Sumba. Tips untuk bisa persekutuan walaupun ini virtual. Kami juga dulu gitu ya. Gimana dulu kita? Tipsnya, biasanya kita punya list doa apa yang mau kita doain bareng ya. Iya. Kayak gitu, dan ngeluangin waktu sih. Seminggu sekali kan kita ketemu buat ngobrol. Tapi kadang-kadang ya itu apa ya, kita harus luangin waktu lagi ya untuk berdoa. Itu karena kan seminggu kan kita ceritanya lain waktu ya. Bisa pemanasan dulu 2 jam, 3 jam. Kadang-kadang kita kayak gitu. Jadi ya memang harus sebenarnya bisa ya. Karena aja ngajak kita persekutuan bareng itu gimana membuat persekutuan apa itu pasti bisa banget. Mungkin langkah awalnya mungkin bisa pilih satu judul buku itu bisa tentang juga. Pacaran yang ada pertanyaan diskusinya. Iya. Ya, nanti kami bisa kasih itu beberapa judul yang kami dulu pakai. Jadi persekutuan virtualnya kan kadang kita bingung ya mau mulai dari mana dulu gitu. Banyakan cinta-cintanya, sayang-sayangnya, iya sayang dulu. Persekutuannya lupa gitu ya. Tapi kalau kita punya buku panduan, misalnya yang suka baca buku atau mungkin juga yang PDF dari handphone, kita sedikit terpandu, harus bicarain apa nih gitu ya, apa yang perlu kita diskusikan untuk masa depan kita. Langkah awal mungkin itu bisa ya untuk persekutuannya, cari buku entah itu soft book apa namanya? Soft copy, e-book atau buku fisik, bisa beli yang judulnya sama. Ya, e-book boleh ambil yang judulnya sama. Jadi kita bahas apa, nanti dibimbing di situ topik-topiknya apa. Mungkin itu bisa jadi awal untuk kalian ya, selain mengatur jam-jam doa seperti yang Dr. Kris bilang tadi. Kami dulu selesai bukunya banyak, lumayan. Walaupun di tengah curi-curi waktu sibuknya gitu. Oke, karena gitu, Kak yang Kak Nana, ya. Ya Kak, terima kasih Kak Nova dan Kak Kris karena yang di chatroom sudah terjawab semua, maka berakhirlah pertemuan kita ini di hari ini. Tapi minggu depan masih lanjut, pasti lebih seru lagi ya, lebih seru lagi pembahasan. Jadi teman-teman silakan hadir lagi.
Nah, sebelum kita berpisah, minta dengan kasih Kak Kris ya, berdoa untuk kami semua anak-anak muda supaya dipertemukan dengan orang yang tepat.